iblis, sekarang, Patriark muda baru berusia 22 tahun, dan tidak lebih lemah dari Patriark. Sebagai bagian dari keluarga Yun, ini adalah keberuntungan yang baik. Petik 2. Semua orang dari keluarga Yun yang penuh sesak di belakang mengangguk dengan gembira. Mata mereka penuh dengan kesombongan, penampilan yang mereka berikan pada Yun Ce sangat panas. Cir, apa yang Anda gunakan sekarang? Apakah itu nyala emas gagak? Mu Yubei bergerak maju dan bertanya. Api emas yang dinyalakan Yun Ce dipenuhi dengan aura emas gagak yang jauh lebih tebal. Sebagai anggota keluarga wali, bagaimana mungkin mereka tidak terbiasa dengannya? Iya, Yun Ce mengangguk, ketika permaisuri iblis kecil dan aku dipaksa ke laut kematian, roh emas gagak surgawi menyelamatkan kami. Klan iblis kaisar adalah setelah semua, satu-satunya pewaris roh emas gagak surgawi di dunia ini, bagaimana roh emas gagak surgawi memungkinkan klan iblis kaisar dimusnahkan? Setelah roh gagak emas menyelamatkan kita, tidak hanya membangkitkan garis keturunan Golden Crow Empress Little Empress, dia juga diberikan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Juga, untuk mengenang kesetiaan Yun klan kami yang tak tertandingi terhadap kaisar iblis klan, aku dianugerahi garis keturunan emas gagak dan juga diizinkan untuk menumbuhkan catatan gagak emas dari dunia yang terbakar. Petik 2. Yun Ce mengangkat kepalanya, lalu berkata, meskipun roh emas gagak surgawi tidak pernah campur tangan dalam bisnis realm iblis realm kami, segala sesuatu yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Demon Imperial City telah disaksikan olehnya. Sangat jelas siapa yang setia dan siapa yang tidak. Meskipun roh emas gagak surgawi telah melimpahkan kepadaku garis keturunan gagak emas sebagai individu, bagaimanapun, itu sebenarnya hadiah untuk seluruh keluarga Yun kami. Adapun mereka yang disebut wali, mereka yang telah melupakan leluhur mereka dan berbalik dari klan mereka, tercela dan licik, roh emas gagak surgawi akan menjatuhkan hukuman surgawi cepat atau lambat. Petik 2. Bagus. Mu Feiyan mencengkeram bahu Yun Ce erat-erat. Keluarga Yun Anda layak mendapatkan bantuan seperti itu. Kamu, cucuku yang baik, dalam keluarga Yun, adalah yang paling layak. Roh emas gagak surgawi pastilah maha tahu. Mu Feiyan mengatakan itu sambil mengangkat kepalanya untuk tertawa terbahak-bahak. Semua orang dari keluarga Yun memiliki ekspresi kegembiraan yang tidak terkendali. Beberapa tetua keluarga Yun sangat senang sampai seluruh tubuh mereka gemetar. Menatap ke langit, seolah-olah mereka tidak bisa tidak berlutut. Saya berterima kasih kepada roh emas gagak surgawi atas bantuan ini. Patriark tua, apakah Anda melihat ini? Yun Ce tidak menekan suaranya sedikit pun. Semua orang di aula telah mendengar apa yang dikatakannya dengan jelas, kata-kata yang dia katakan semula dimaksudkan untuk didengar semua orang. Tujuannya adalah untuk memberitahukan hal ini kepada semua orang, klan iblis kaisar selalu berada di bawah perlindungan roh emas gagak surgawi. The Golden Crow adalah binatang suci-suci iblis ilusi iblis realm dan kaisar iblis klan adalah pewaris garis keturunan Golden Crow. Hanya saja roh gagak emas selalu ada dalam Golden Crow Lightning Flame Valley, tidak pernah ikut campur dalam bisnis luar selama puluhan ribu tahun. Sampai hari ini, dalam kehidupan sehari-hari mereka, orang masih memberikan penghormatan dan melakukan upacara seremonial kepada Golden Crow. Namun, secara tidak sadar, mereka tidak menganggap bahwa klan Kaisar Iblis berada di bawah perlindungan roh gagak emas, sehingga bahkan penghormatan mereka secara bertahap melemah selama bertahun-tahun. Namun kata-kata Yun Ce, meninggalkan tanda yang mendalam di hati semua orang. Bahwa roh emas gagak surgawi bersama melindungi klan Iblis Kaisar. Kenaikan tiba-tiba dalam kekuatan yang menentang surga setan kecil ratu adalah bukti yang tak terbantahkan. Sedemikian rupa sehingga seluruh kota Imperial Iblis, dan bahkan realem iblis-iblis, selalu diawasi olehnya. Setelah tanda psikologis itu ditinggalkan, penghormatan terhadap klan Kaisar Iblis dari alam iblis-iblis akan berlipat ganda berkali-kali, akan sulit menemukan seseorang yang berani berpikir untuk memberontak. Suasana dalam Hall Imperial Iblis mengalami perubahan halus sejenak. Mereka yang sudah lama membelot ke istana Duke Huai tiba-tiba mundur, wajah mereka dipenuhi dengan teror yang mendalam. 7 leluhur dan adipati yang hadir semua mulai berkeringat deras. Melihat keadaan hancur di mana Duke Huai berada, di tanah, bersama dengan anggota-anggota istana Duke Huai yang sangat ketakutan, Jiu Fangkui dan Chiang Baili yang memiliki ketahanan psikologis yang sedikit lebih lemah mulai bergoyang. Kedua kaki mereka menjadi lunak, hampir jatuh rata di tanah berkali-kali. Juga, tatapan orang-orang melihat keluarga Yun telah berubah secara drastis. Semua orang yang hadir sangat jelas menyaksikan api gagak emas yang telah dinyalakan Yun Ce. Dan itu bukan hanya kasus pemberian garis keturunan. Itu karena setelah klan Kaisar Iblis, keluarga kedua yang mewarisi garis keturunan gagak emas lahir. Juga, karena permaisuri setan kecil adalah orang terakhir yang tersisa dari klan Iblis Kaisar, apalagi seorang wanita, klan Kaisar Iblis ditakdirkan untuk binasa. Sebagai gantinya, Yun Ce yang juga memiliki garis keturunan Golden Crow bisa terus meneruskan garis keturunan itu, yaitu, setelah permaisuri setan kecil, orang-orang yang memiliki garis keturunan dan kekuatan Golden Crow akan menjadi keluarga Yun. Itu berarti, keluarga Yun akan menjadi orang-orang yang akan menerima perlindungan dari roh emas gagak surgawi. Siapapun akan tahu apa artinya itu. The Little Demon Empress melirik Yun Ce dengan acuh tak acuh. Bahkan tidak melihat Duke Huai yang berada di sisi kakinya, kata-kata tanpa emosi tumpah dari bibirnya, pencarian pegangan jiwa yang sangat dalam. Meskipun luka-luka Duke Huai tidak ringan, dia tidak berada di negara di mana dia bahkan tidak bisa berdiri. Namun dia diam-diam ditekan oleh energi mendalam Little Demon Empress, seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan oleh langit. Tidak pernah berdiri, dia bahkan tidak bisa bernapas atau berbicara. Mendengar suara Little Demon Empress, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membuka matanya selebar mungkin. Tunggu sebentar, seorang penatua yang seluruh tubuhnya memancarkan aura raja dari istana Duke Huai menonjol.
Sebagai mediator untuk istana Duke Huai, ia tahu dengan jelas konsekuensinya jika Duke Huai menjalani pencarian penelusuran jiwa mendalam di depan para pahlawan kerajaan. Namun begitu dia berbicara, Little Demon Empress tiba-tiba menembak pandangan dinginnya. Dia bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, dan kobaran api melintas, berubah menjadi piton yang menyala, berputar dengan kuat di sekujur tubuhnya. Setelah itu, ledakan. Piton menyala meledak, menyebabkan tubuh tua itu berubah menjadi bit menyala, berhamburan di udara. Kecepatan serangan Little Demon Empress sangat mengerikan. Saat penatua dari istana Duke Huai telah membuka mulutnya, seluruh tubuhnya terbakar berkeping-keping. Ketika orang-orang akhirnya bereaksi, teror-teror sebelumnya yang baru saja mereka selesaikan muncul kembali di hadapan mereka. Orang-orang di sekitar yang lebih tua telah jatuh, lumpuh di tanah, mata mereka yang dilanda teror praktis terbelah. Kamu bisa mulai. Petik 2. 3 kata dingin itu mengetuk pikiran semua orang. Dia sama sekali tidak memiliki emosi di wajahnya, sama sekali tidak ada fluktuasi, seolah-olah dia tidak hanya membunuh raja yang sangat kuat, tetapi hanya membakar serangga kecil-kecil. Kali ini, tidak ada seorang pun dari istana Duke Huai yang bersuara. Semua orang bergetar, nyali mereka dihancurkan berulang-ulang karena ketakutan dan teror. Seluruh aula hening sampai-sampai orang bisa mendengar pin drop, bahkan suara napas tidak bisa didengar. Yun He, Yun Jiang dan Yun Si bergerak maju. Mereka sangat berhati-hati ketika berjalan, takut bahkan membuat suara sedikit pun. The Little Demon Empress hari ini terlalu menakutkan. Dan di antara semua yang hadir, satu-satunya orang yang benar-benar mengerti mengapa Little Demon Empress menjadi begitu kejam dan tidak berperasaan adalah Yun Che. Dia menatap Duke Huai di tanah dan berkata dengan suara rendah kepada Mu Feiyan dan Mu Yubai, "Kakek, paman, aku mohon padamu untuk melindungi ayah dan ibuku." Duke Ming saat ini bersembunyi. Cepat atau lambat, ketika dia menjadi tidak sabar, dia akan menjadi ancaman terbesar. Mu Feiyan dan Mu Yubai dalam hati terkejut. Tidak banyak bertanya, mereka sedikit mengangguk. Di belakang mereka, berbagai sesepuh keluarga Yun yang telah mendengar suara Yun Che semua tegang, menjadi waspada, menyimpan energi mereka yang dalam dan menunggu untuk mengambil tindakan. Bab 622 Dunia Setan Ilusi Kebangkitan dari Mimpi Buruknya. Untuk melakukan pencarian jiwa yang sangat mendalam pada seorang monark, bahkan itu hanya seorang monark yang berada di tahap awal, masih akan sangat sulit untuk dicapai. Tapi Duke Huai terluka parah, terbakar oleh Golden Crow Empress, Little Crow, dan hati dan jiwanya telah turun ke dalam kekacauan total, jadi dia sepenuhnya ditekan olehnya. Baik tubuh maupun jiwanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Selain itu, Yun He, Yun Jiang, dan Yun Si telah menyerangnya dengan pegangan mendalam mereka, dan hanya perlu satu upaya sebelum pegangan mendalam menembus ke dalam jiwa Duke Huai. Rasa sakit dan ekspresi sengit yang dimiliki Duke Huai di wajahnya berangsur-angsur menghilang, memberi jalan pada pandangan yang bingung dan malas. Matanya juga menjadi kusam dan tak bernyawa, seperti dua lubang kosong. Permaisuri setan kecil, Duke Huai telah diserahkan ke pencarian jiwa mendalam. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan. Dia akan mengatakan semua yang dia tahu tanpa kemampuan untuk berbohong. Saat Yun dia berbicara, dia sedikit membungkuk dan secara tidak sadar mengatur napasnya. Menjadi hanya beberapa langkah dari Little Demon Empress, aura yang sangat menindas itu membuatnya merasa seperti semua darah di tubuhnya telah berhenti mengalir. Awalnya, ketika dia bertemu permaisuri setan kecil, atau bahkan bertemu dengan kaisar sebelumnya, dia tidak pernah merasakan sensasi seperti ini. Saat Yun He selesai, dia dengan hati-hati mundur. 100.000 orang yang berkumpul di aula kekaisaran iblis telah benar-benar terdiam, dan semua mata terfokus pada permaisuri setan kecil. Sebelum dia membuka mulut, tidak ada yang berani mengucapkan satu suara pun. Dia sudah menjadi permaisuri setan kecil selama 100 tahun, dan statusnya seharusnya sudah dinaikkan menjadi penguasa realem iblis-iblis, tapi hari ini, itu adalah pertama kalinya dia benar-benar menjadi tuannya. Jenis kelamin, usia, kualifikasi, tidak ada yang penting lagi. Apakah dia adalah keturunan terakhir kaisar iblis atau tidak penting bahkan tidak penting. Karena saat ini, dia memegang kekuatan absolut. Terlepas dari dunia, hanya jika seseorang memiliki kekuatan absolut maka seseorang dapat menjadi penguasa absolut, dan hanya pada saat itulah seseorang dapat menjadi kaisar sejati. Prinsip ini adalah sesuatu yang sudah jelas baginya sejak dia masih muda. 100 tahun ia memerintah sebagai permaisuri setan kecil juga telah mengkonfirmasi kebenaran prinsip ini untuk waktu dan waktu lagi. Permaisuri setan kecil tidak mendekati Duke Huai. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata dengan suara apatis, "Yun Che, datang dan lakukan interogasi." Petik 2. Ya, Yun Che tampaknya menebak bahwa permaisuri setan kecil akan melakukan ini, jadi dia menjawab tanpa sedikit pun terkejut. Yun Che terus Heaven's Meeting Sword dan berjalan menuju Duke Huai. Dia menunduk dan menatap orang yang, hanya 2 jam yang lalu, menyebabkan dunia bergetar saat dia akan naik ke tahta Kaisar Iblis. Tapi sekarang, dia berlutut di sana seperti anjing mati, seluruh tubuhnya berlumuran darah, matanya kusam dan tak bernyawa. Bahkan rakyat jelata yang tidak bersenjata dan tidak berdaya akan mengasihani Duke Huai saat ini. Masih ada banyak pusat kekuatan puncak dan kekuatan besar yang disuap oleh Duke Huai Palace-nya yang masih ada di sekitarnya, tetapi tidak ada satu orang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Faktanya, bahkan tidak ada seorang pun yang maju untuk mengucapkan sepatah kata demi kebaikannya. Karena siapapun yang berani melakukan hal seperti itu sudah mati dalam kematian yang mengerikan. Fokus dari semua tatapan itu berputar ke Yun Che saat dia melangkah maju. Yun Che mengamati sekelilingnya dan bertemu dengan semua tatapan dengan berani. Setelah itu,
alisnya sedikit tenggelam dan dia menyatakan dengan suara keras, semua orang yang hadir di sini hari ini harus tahu bahwa pencarian jiwa pegangan keluarga Yun saya yang mendalam akan menyebabkan pikiran orang yang telah diserahkan kepadanya untuk berkeliaran, sehingga orang itu pasti tidak akan mengendalikan dirinya sendiri. Setiap kata yang dia katakan akan datang dari ingatannya sendiri, dan itu pasti tidak akan salah. Jadi kalian semua harus menajamkan telingamu untuk mendengarkan dengan baik apa yang akan dikatakan oleh Duke Huai ini. Dan lihat seperti apa dari sampah orang ini yang kau hampir membuat penguasa baru dari dunia iblis ilusi sebenarnya, orang yang tak terhitung banyaknya orang ini bersedia meninggalkan kaisar setan kecil dan berjuang mati-matian untuk melayani. Petik 2. Yun Ce membalikkan tubuhnya dan menatap Duke Huai sambil dengan dingin berseru, Duke Huai, izinkan saya bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, bagaimana tepatnya orang-orang dari benua langit yang mendalam berhasil tiba-tiba menyerang alam iblis-iblis kita? Petik 2. Kerumunan yang berkumpul awalnya berpikir bahwa Yun Ce akan bertanya apakah dia telah mencoba untuk menyakiti Ratu Iblis Kecil untuk membangun kejahatannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar mengajukan pertanyaan yang semua orang tahu jawabannya. Karena itu, wajah para penonton segera dipenuhi dengan keheranan. Duke Huai membuka bibirnya dan perlahan-lahan mengucapkan jawaban, itu adalah ayah kerajaan saya. Dengan seni transmisi dimensi, ia memberitahu benua langit yang mendalam, bahwa cermin samsara yang milik klan Kaisar Setan menyembunyikan rahasia untuk maju ke alam mendalam surgawi. Dan dengan itu, ia berhasil membujuk mereka untuk datang. Karena dia tidak bisa mengendalikannya secara sadar, suara Duke Huai agak serak, tetapi cukup jelas bagi semua orang untuk mendengar apa yang dia katakan. Setiap kata yang dia katakan seperti kilat mendalam yang melintas di langit yang cerah, mereka sangat mengejutkan bahwa mereka menyebabkan wajah semua orang kehilangan warna dengan sangat ketakutan. Ini tidak mungkin. Seorang lelaki tua berjalan terhuyung-huyung, wajahnya dipenuhi dengan alarm, dan tidak peduli apa, dia tidak bisa membuat dirinya percaya pada kata-kata yang baru saja dia dengar. Ayah kerajaan, yang dibicarakan oleh Duke Huai secara alami tidak lain adalah Duke Ming, yang telah menghilang lebih dari 100 tahun yang lalu. Duke Ming yang memiliki kultivasi mendalam yang sangat tinggi dan reputasi yang sangat baik, yang selalu tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Invasi di benua langit yang mendalam sebenarnya. Ini, apa sebenarnya? Aula Kekaisaran Iblis segera menjadi gempar, dan ekspresi setiap orang yang hadir telah mengalami perubahan besar. Terutama keluarga Guardian dan berbagai istana Duke, mereka semua sangat terkejut bahwa mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menjadi kendur sementara jiwa mereka mulai bergetar. Setiap orang dari mereka mulai mendeteksi bahwa ada sesuatu yang tidak normal, ini adalah pencarian jiwa yang sangat besar dari keluarga Yun, jadi apapun yang dikatakan oleh Duke Huai tidak mungkin salah. Mungkin, kejahatannya tidak sesederhana hanya dengan mencoba melakukan pembunuhan terhadap Little Demon Empress. Dalam bayang-bayang istana Duke Huai, mungkin ada skema yang lebih mengerikan yang masih tersembunyi. Reaksi semua yang hadir secara alami lebih dari normal untuk Yun Ce. Dia menatap langsung pada Duke Huai dan melanjutkan, saya akan menanyakan sesuatu yang lain kepada Anda. Fakta bahwa para penyerbu dari benua langit yang mendalam tahu kota kerajaan iblis kita seperti punggung tangan mereka dan dapat datang dan pergi sesuka hati, apakah ini karena dukungan rahasia dari istana Duke Huai Anda? Petik 2. Iya nih, Duke Huai membuka mulutnya dan dengan lambat mengucapkan satu kata. Kata yang sederhana dan singkat itu tidak diragukan lagi adalah bom yang dilemparkan ke balai kekaisaran iblis. Yun Ce mengabaikan teriakan keterkejutan yang memasuki telinganya dan melanjutkan dengan wajah kayu, sekarang, dengan jujur dan tulus memberitahu semua orang ini, Kaisar Iblis sebelumnya. Bagaimana dia mati? Ketika Yun Ce tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, dia menyebabkan semua orang segera menahan napas. Demon Emperor sebelumnya secara pribadi mengejar para penyerbu dari benua langit yang mendalam dan, dalam amarahnya, dia secara impulsif bergegas ke formasi teleportasi ke benua langit yang mendalam. Setelah itu, semua komunikasi telah hilang. Ini adalah kebenaran yang diketahui oleh semua orang di Realm Iblis Realm. Tapi pertanyaan Yun Ce jelas menyiratkan hal-hal tertentu, dan ditambah dengan balasan Duke Huai sebelumnya, kedua hal ini menyebabkan perasaan takut menutupi hati dan jiwa semua yang hadir. Jawaban atas pertanyaan ini adalah rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh Duke Huai kepada orang lain. Tapi di bawah paksaan dari pencarian jiwa mendalam yang sangat besar, dia hanya bisa membabi buta mematuhi, itu adalah ayah kerajaan saya. Dia mengambil keuntungan dari kurangnya tindakan pencegahan Kaisar Iblis terhadapnya, dan menghancurkannya ke dalam formasi mendalam teleportasi yang akan mengirimnya ke benua langit yang hebat. Menyebabkannya melakukan perjalanan langsung ke sisi lain dari terowongan spasial, ke formasi penindasan jiwa-jiwa surga yang sudah menunggu dia. Keributan. Seluruh aula besar segera meledak menjadi kebisingan. Syok, amarah, kesedihan, dan ketidakpercayaan mengisi setiap sudut dan celah, dan bahkan orang-orang dari istana Duke Huai memiliki ekspresi yang benar-benar tercengang karena mereka tidak berani mempercayai kata-kata yang baru saja mereka dengar. Dan pasukan yang telah bersumpah kesetiaan kepada Duke Huai mulai bergetar di seluruh, ada cukup banyak orang yang langsung pingsan ke tanah, seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Kekejian. Tinju Mu Feiyan begitu ketat sehingga setiap sendi di tangannya telah memutih. Dugaan mengerikan yang dibawa Yun Ce 4 bulan lalu, pada akhirnya masih merupakan dugaan. Tetapi setelah secara pribadi mendengar jawaban dari mulut Duke Huai, hatinya hampir meledak di tempat karena marah. Dan jika dia, seseorang yang sudah siap secara mental untuk jawaban seperti itu, bereaksi demikian, bagaimana menurut Anda yang lain bernasib? Sudah lebih dari 100 tahun sejak Kaisar Iblis sebelumnya bertemu dengan malapetaka, dan kebenaran yang semua orang tahu adalah bahwa dia dirugikan oleh orang-orang dari benua langit yang mendalam.
Tapi tidak ada yang, bahkan dalam mimpi terliar mereka, pernah membayangkan bahwa pelaku sebenarnya di balik kematian Kaisar Iblis sebelumnya sebenarnya adalah Istana Duke Huai. Lebih jauh lagi, itu jelas skema yang telah ditetaskan dan direncanakan dengan cermat. Kakekku membawa 10 martir dari keluarga Yun untuk maju ke benua langit yang mendalam, tetapi ketika mereka baru saja tiba, mereka segera terjerat dalam formasi penekan jiwa-jiwa penguasa surga yang telah menunggu mereka. Apakah itu juga jahat perbuatan yang disebabkan oleh Istana Duke Huai Anda? Yun Ce dengan dingin berseru. Ya, itu adalah ayah kerajaan saya, yang memberitahu orang-orang dari benua langit yang mendalam. Kapan dan di mana Raja Iblis akan masuk, gumam Duke Huai. Bang! Puluhan kursi, bersama dengan serpihan tanah yang besar, langsung hancur di mana keluarga Yun berada. 3 grand tetua keluarga Yun, bersama dengan berbagai tetua yang telah mengikuti Yun Changhai bertahun-tahun yang lalu, semua berdiri di sana, menggertakkan gigi ketika wajah mereka memerah karena darah, dan mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas dan merobek Duke Huai menjadi serpihan dengan tangan kosong. Dan Kaisar Setan Kecil, siapa yang membunuhnya? Bagaimana dia mati? Yun Ce terus menekan. Pada malam pernikahan Kaisar Setan Kecil dan Permaisuri Setan Kecil, dia pergi sendiri untuk memberi hormat kepada Kaisar Setan sebelumnya. Dan dia dibunuh oleh ayah kerajaan saya. Dan sebelum dia meninggal, ayah kerajaan saya menggunakan teknik penyerbuan jiwa untuk menjarah semua kenangan Kaisar Setan Kecil. Setelah itu, dia melemparkan mayat Kaisar Setan Kecil ke dalam formasi mendalam spasial, dan mengirimnya ke benua langit yang sangat besar juga. 4 bulan yang lalu, di Golden Crow Lightning Flame Valley, siapa yang ingin memaksa iblis kecil permaisuri ke laut kematian? Itu adalah ayah kerajaan saya. Dan saya. Apa tujuanmu yang sebenarnya untuk membujuk orang-orang dari benua langit yang mendalam untuk menyerbu alam iblis-iblis? Kami ingin menggunakan orang-orang dari benua langit yang mendalam untuk menjerumuskan kota kerajaan kekaisaran ke dalam kekacauan. Sehingga kami bisa membunuh Kaisar Iblis sebelumnya dan Kaisar Iblis kecil dan kemudian menjepit semua kejahatan pada mereka juga. Kamu adipati keluarga ilusi iblis-iblis. Kenapa kamu melakukan hal keji seperti itu ke rumah Kaisar Iblis? Petik 2. Ayah kerajaan saya tidak puas untuk melayani. Jadi dia ingin naik di atas mereka sebagai gantinya. Lalu, kapan ayah kerajaanmu, Duke Ming, memiliki ambisi seperti itu? Yun Ce memicingkan matanya. Duke Huai membuka mulutnya tetapi tidak ada yang keluar darinya. Jelas bahwa itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu. Pertanyaan Yun Ce dan jawaban Duke Huai, setiap orang dari mereka mengguncang jiwa dan mengejutkan hati mereka yang hadir. Setiap kata seperti palu besar menghantam hati dan jiwa mereka. Lambat laun, setelah amarah dan goncangan mereka mencapai puncaknya, apa yang dilahirkan secara mengejutkan adalah ketakutan yang sedingin es. Selama 100 tahun terakhir, semua orang di realem iblis ilusi berpikir bahwa itu adalah orang-orang dari benua langit yang mendalam yang telah menyebabkan kematian Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil sebelumnya. Itu adalah penghuni benua langit yang mendalam yang telah membuat klan Kaisar Iblis kehilangan seorang ahli waris dan telah menyebabkan keluarga Yun jatuh menurun. Itu adalah penjahat-jahat dari benua langit yang mendalam yang telah membawa bencana terbesar yang menimpa alam iblis-iblis sejak pembentukannya 10.000 tahun yang lalu. Dengan itu, semua makhluk hidup dari alam iblis ilusi menjadi dipenuhi dengan kebencian dan kebencian terhadap makhluk dari benua langit yang mendalam. Itu sejauh hal pertama yang dipelajari kebanyakan anak yang baru lahir adalah bahwa penduduk benua langit yang mendalam adalah musuh realus iblis-iblis yang dibenci selamanya. Dan baru sekarang mereka mengetahui, dengan terkejut dan ngeri, bahwa semua yang mereka miliki sebagai kebenaran sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Seluruh realem iblis-iblis dan semua yang hadir telah menari di telapak penjahat sejati semua saat ini. Dan iblis yang telah menyebabkan kematian Kaisar Iblis sebelumnya, Kaisar Iblis kecil, dan Raja Iblis dan telah menyebabkan penderitaan besar bagi seluruh alam iblis-iblis. Tidak kurang dari orang yang mereka sembah di tempat suci dan suci ini. Demon Imperial Hall, mereka bahkan telah merencanakan untuk menjadikan orang ini Kaisar baru. Jika bukan karena permaisuri setan kecil dan kembalinya Yun Ce. Selain keluarga Yun dan Mu, yang siap untuk terlibat dalam perjuangan hidup atau mati, semua yang hadir akan menjadi objek cemoohan paling tragis dalam sejarah dunia setan ilusi. Syok, kengerian, dan kemarahan memenuhi hati dan pikiran setiap orang saat keringat membasahi punggung mereka. Seolah-olah mereka telah terjebak dalam mimpi buruk yang telah berlangsung 100 tahun, dan hanya hari ini seseorang akhirnya menyelamatkan mereka dari itu. Istana Duke Huai Anda telah melakukan begitu banyak hal memalukan yang telah membuat marah para dewa dan manusia. Tapi keluarga-keluarga yang seharusnya tetap setia pada rumah Kaisar Iblis dan belum menoleh padamu, mereka memang berlimpah. Yun Ce berkata dengan seringai dingin, Duke Huai, aku harus menyulitkan Anda untuk melafalkan nama-nama setiap kekuatan dan keluarga yang telah melemparkan banyak mereka dengan Anda. Katakan satu persatu, dan jangan pergi satu faksi. Kata-kata Yun Ce menyebabkan banyak dari mereka yang hadir gemetar karena terkejut dan khawatir. Tapi Duke Huai sudah mulai mengucapkan dengan tulus dan tulus. Istana Duke Song, keluarga Helian, keluarga Chiang, keluarga Jiu Fang, Istana Duke Zi, Jenderal Besar Zheng Bei, keluarga Bai. Gedebuk. Helian Kuang praktis merangkak-merangkak, dan dia berlutut di depan permaisuri setan kecil ketika seluruh tubuhnya bergetar dan terdengar seperti dia hampir menangis. Permaisuri iblis kecil, aku ditipu dan disesatkan oleh licik Duke Huai. Jika aku benar-benar tahu bahwa dia telah melakukan hal-hal jahat seperti itu, bahkan jika aku mati puluhan ribu kali, aku masih tidak akan melempar banyak hal. Bersamanya, aku benar-benar berada dalam kegelapan. Aku mohon agar permaisuri setan kecil akan memahami ini dengan jelas. Aku mohon permaisuri setan kecil untuk menunjukkan padaku rahmat.
Klan Helianku telah menjadi keluarga penjaga selama 10.000 tahun. Aku, Helian Kuang, akan bersumpah setia abadi kepada permaisuri setan kecil mulai hari ini dan seterusnya. Jika aku berani kembali pada kata-kataku, bolehkah aku menerima momok dari surga? Mungkin aku disambar petir. Tolong percayalah padaku permaisuri setan kecil. Hal-hal yang dilakukan oleh Duke Huai Palace. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mereka. Suara Helian Kuang menjadi serak, dan ia mulai memecah menjadi inkoherensi total. Helian Patriark yang memandang rendah semua yang ada di bawah langit jelas telah menjadi berantakan karena kekuatan penindas Little Demon Empress dan kejahatan istana Duke Huai. Kejahatan yang diakui Duke Huai, salah satu dari mereka cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri. Salah satu dari mereka cukup untuk mendapatkan permusuhan abadi dari alam iblis ilusi, dan bahkan pemusnahan lengkap klan ke tingkat ke-9 tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa dari kejahatan ini. Selain itu, kekuatan dan keluarga yang telah berdiri dengan Duke Huai juga akan dicat dengan sikat lebar yang sama, nama mereka akan menjadi bau yang menjijikkan selama 10.000 tahun, dan mereka tidak akan pernah bisa membebaskan diri mereka dari rasa bersalah ini. Bab 623 Duke Ming muncul. Helian Kuang menangis dengan sedih ketika air mata jatuh di wajahnya seperti badai hujan. Pada saat ini, perutnya begitu penuh dengan penyesalan sehingga telah berubah sepenuhnya menjadi hijau. Keluarga dan pasukan lain, terutama yang dinamai oleh Duke Huai, tidak hanya duduk diam di sana. Mereka berebut diri mereka hanya untuk jatuh ke tanah dan mulai bersumpah-sumpah berbisa, menyatakan kesetiaan mereka, bertobat, dan memohon untuk hidup mereka di depan permaisuri setan kecil di tengah-tengah keterkejutan dan teror mereka. Kekuatan dan kekuatan iblis permaisuri kecil memang sangat menakutkan, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh Duke Huai Palace jauh lebih mengejutkan daripada itu. Mungkin mereka tidak perlu takut mati, tetapi siapa yang tidak takut menjadi ciri khas rasa malu dan teguran, dengan nama mereka diinjak-injak dan dihina selama beberapa generasi selanjutnya. Permaisuri setan kecil, hal-hal yang dilakukan oleh Duke Huai Palace, kami benar-benar tidak tahu tentang mereka. Kami tidak tahu sedikitpun tentang mereka. Jika kita benar-benar tahu, bahkan jika kita memiliki 10.000 nyali lagi, kita masih tidak akan pernah berhubungan dengan istana Duke Huai sama sekali. Dan bahkan Duke Ming itu, aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Duke Huai, kamu, bagaimana mungkin banyak dari kalian yang benar-benar sesat dan kurang moral? Anda tidak hanya membunuh Kaisar Iblis, Anda juga membawa malapetaka ke seluruh dunia iblis-iblis. Kejahatan ini, bahkan jika Anda semua menerima kutukan dari surga dan bumi dan akar Anda benar-benar dicabut dan dibakar, hukuman ini masih tidak akan mengimbangi perbuatan keji Anda. Jika kita tahu, keluarga Jiu Fang kita akan secara pribadi mencabik-cabikmu, tidak peduli biayanya. Permaisuri iblis kecil, meskipun kami berdua memprioritaskan manfaat kami benar-benar tidak peduli tentang masalah-masalah istana Duke Huai. Jika tidak, bahkan jika kita akan dibunuh, kita pasti tidak akan berinteraksi dengan istana Duke Huai sedikitpun. Jika ada yang kita katakan salah, kita bersedia disambar petir. Kami memohon Little Demon Empress untuk memaafkan kami karena ketidaktahuan kita. Mulai sekarang dan seterusnya, kita berdua rela mati untuk permaisuri setan kecil. Yang berbicara adalah dua yang telah menyerang Yun King Hong sebelumnya, dua bersaudara, Bai Guihun dan Bai Guiming. Setelah mereka mendengar Duke Huai keluar dan mengakui kejahatannya, jiwa mereka hampir bubar karena terkejut. Subjek yang rendah hati ini selalu dikhususkan untuk klan Kaisar Iblis dan permaisuri iblis kecil. Jadi satu-satunya alasan aku melempar dengan istana Duke Huai adalah karena aku berpikir bahwa permaisuri iblis kecil telah bertemu dengan bencana, dan aku hanya melindungi sendiri. Kejahatan istana Duke Huai, subjek yang rendah hati ini sama sekali tidak menyadarinya. Kata-kata dari subjek yang rendah hati ini dan kesetiaan subjek yang rendah hati ini, matahari dan bulan, dan bahkan langit dan bumi dapat membuktikannya. Seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas telah benar-benar bersujud di tanah dan akan segera membenturkan kepalanya ke atasnya. Aula besar adalah bidang isak tangis yang berduka, dan tak satu pun dari mereka yang merangkak di tanah bukan ahli yang tak tertandingi atau bagian dari keluarga yang sombong. Hanya 2 jam yang lalu, mereka semua terlalu sombong melampaui batas, tetapi sekarang, mereka meraung seperti narapidana yang paling rendah, dengan putus asa memohon pengampunan dalam teror dan penyesalan mereka. Adapun anggota istana Duke Huai, mereka semua tenggelam ke tanah, dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan horor atau mereka benar-benar kosong. Tidak ada yang bisa mengucapkan satu suara pun. Mereka tahu, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, istana Duke Huai tidak akan memiliki harapan penangguhan hukuman. Sebagai anggota istana Duke Huai, mereka dikejutkan dan ditakuti tanpa sadar oleh kejahatan yang telah terungkap. Seseorang masih bisa mati dengan baik. Tetapi, jika prestise seumur hidup berubah menjadi keburukan semalaman, apakah mereka hidup atau mati, mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan dikutuk oleh banyak orang. Bahkan keturunan mereka dan semua yang terkait dengan mereka akan menerima penghinaan dan penolakan dari publik. Leluhur mereka juga akan dipermalukan selamanya karena ini. Ini berkali-kali lebih memalukan dan menakutkan daripada kematian sederhana. Dan mereka saat ini tepat di perbatasan ke neraka ini. Kejahatan yang dilakukan oleh istana Duke Huai adalah hal-hal yang realem Demon Iblis tidak pernah saksikan sebelumnya, kejahatan yang cukup kejam untuk membuat marah baik dewa maupun manusia. Mereka memang telah meninggalkan klan Demon Emperor dan bersumpah kesetiaan mereka kepada istana Duke Huai. Setelah permaisuri setan kecil memimpin kejahatan mereka, semua kemuliaan dan kehormatan mereka akan tenggelam dalam lumpur paling kotor. Bahkan jika mereka benar-benar tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh istana Duke Huai. Dan bahkan jika mereka belum pernah melihat Duke Ming yang telah lama menghilang.
Permaisuri setan kecil perlahan mengangkat matanya dan dengan dingin menyatakan, permaisuri ini bersedia untuk percaya bahwa Anda semua tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kejahatan yang dilakukan oleh Istana Duke Huai. Petik 2. Kata-kata permaisuri setan kecil menyebabkan mereka segera bersukacita, tetapi kata-katanya berikut seperti baskom berisi air dingin yang dilemparkan ke atas kepala mereka, menusuk mereka sampai ke tulang. Tapi Duke Huai telah secara terbuka dan diam-diam menentang permaisuri ini berkali-kali. Dia telah dengan tidak hati-hati menekan kekuatan yang setia pada permaisuri ini. Jadi ambisinya telah lama menjadi jelas. Bahkan jika Anda semua buta, Anda seharusnya masih sangat jelas tentang itu. Tapi kalian semua lebih suka meninggalkan permaisuri ini dan membuang banyak milikmu dengan Istana Duke Huai. Jadi apa yang telah kamu lakukan tidak berbeda dengan pemberontakan terbuka untuk waktu yang lama. Jadi apakah kalian semua tidak memiliki rasa malu, bahwa kamu memohon belas kasihan dari permaisuri ini sekarang? Petik 2. Kata-kata permaisuri setan kecil tidak diragukan lagi dengan tajam telah menusuk titik lemah setiap orang di sini. Mereka sangat jelas tentang apa arti tindakan mereka dan niat apa yang telah mereka simpan di lubuk hati mereka. 7 keluarga, berbagai istana duke, dan semua orang yang membelot ke Istana Duke Huai, masing-masing dari mereka menggigil tak terkendali. Satu-satunya hal yang tersisa untuk mereka lakukan adalah dengan putus asa meminta belas kasihan, menyatakan kesetiaan mereka, dan bersumpah atas sumpah yang paling kejam. Permaisuri setan kecil perlahan-lahan mengulurkan tangannya, gerakannya segera menyebabkan semua orang menahan napas. Tangan lembut dan halus yang seputih salju, di mata mereka, tidak diragukan lagi tangan Dewa Kematian yang bisa langsung mencuri semua hidup. Dentang. Mengikuti flip tangan Empress Iblis kecil, sebuah pisau pendek yang memancarkan cahaya dingin terbang keluar dari Bai Guiming dan jatuh di depan Duke Huai dengan setengah pisau mengubur dirinya sendiri ke tanah. Suara rendah The Little Demon Empress, membengkak mengikuti itu, karena Anda ingin mengekspresikan kesetiaan. Sangat bagus. Siapapun di antara Anda yang secara pribadi membunuh Duke Huai, permaisuri ini akan mengampuni kejahatannya. Petik 2. Keheningan menyelimuti aula besar untuk sesaat, tetapi setelah itu, gelombang energi melonjak keluar, dan seolah-olah aula kekaisaran iblis sedang diguncang gempa bumi. Orang-orang yang semula berlutut di tanah dengan panik bergegas ke Duke Huai, kecepatan mereka dan kepanikan mereka melonjak energi yang mendalam hampir melebihi batas kehidupan mereka. Helian Kuang adalah yang terdekat, dan kecepatan reaksinya juga tercepat. Dia mengambil pisau yang telah ditusukkan ke tanah, dan dengan mata merah, dia bergegas menuju Duke Huai sambil melolong dengan kebencian yang jelas, Duke Huai. Mati. Kebenciannya tanpa diragukan adalah masalah nyata. Dia secara alami tidak akan menyalahkan dirinya sendiri atas situasi yang dia alami saat ini, daripada menyalahkan dirinya sendiri karena mengkhianati kebenaran leluhurnya, ia lebih suka mendorong kesalahan sepenuhnya kepada Duke Huai. Semua kekuatannya terkonsentrasi di pisau pendek di tangannya, dan itu langsung menerjang ke arah tanda vital Duke Huai. Helian Kuang membenci bahwa dia tidak bisa secara langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Pada saat ini, ledakan terdengar di udara di atas mereka, dan atap Imperial Demon Hall sebagian besar runtuh. Gumpalan hitam merah, yang menutupi langit dan bumi, membawa gelombang energi yang menyeramkan dan secara tiran menyeramkan saat meledak ke bawah. Bahkan sebelum api tiba, bahwa gelombang energi yang jauh mengamuk telah menyebabkan semua orang yang bergegas menuju Duke Huai runtuh ke tanah, dan lantai aula besar dengan cepat tenggelam di depan mata semua orang. Ini Duke Ming. Hati-hati, Yun Che berteriak dengan suara rendah saat dia meraih Heaven's Meeting Sword dan bergegas di depan Yun King Hong dan Mu Yurou. The Little Demon Empress mengayunkan lengan panjang. Api Golden Crow melonjak ke arah langit, dan dalam sekejap mata, api iblis yang memenuhi langit hancur berantakan oleh dampaknya. Setelah menghilangnya api iblis jatuh, sesosok jubah berjubah perak terlihat mengambang di langit jauh di atas. Duke Ming. Orang-orang yang telah melihat Duke Ming sebelumnya mengeluarkan tangisan kaget. Meskipun Duke Ming telah menghilang selama lebih dari 100 tahun, penampilannya tetap sama seperti sebelumnya. Hanya bahwa, penampilan tersenyum, yang biasa dia perlihatkan, kehangatan dan kesopanan dan kurangnya udara pangeran, semuanya larut ke udara yang tipis. Pada saat ini, hanya senyum jahat yang ditampilkan di wajahnya. Permaisuri setan kecil melayang di udara dan berhadapan muka dengan Duke Ming, matanya mengeluarkan niat membunuh dingin yang menusuk tulang. Duke Ming, permaisuri ini mulai berpikir bahwa Anda tidak akan punya nyali untuk muncul. Petik 2. Mendesah. Duke Ming mengamati keadaan mengerikan dari istana Duke Huai di bawah ini dan menghela nafas pendek. Para pemenang memerintah dunia sementara yang kalah menjadi bandit. Ketika Adipati ini awalnya memikirkan hari kemenangan saya juga secara alami memikirkan konsekuensi dari kegagalan. Hanya saja Adipati ini tidak kalah dari siapapun, tetapi telah kalah dari roh gagak emas surgawi. Kekuatan manusia, pada akhirnya, tidak dapat bersaing dengan kekuatan para dewa. Jika tidak, realem iblis ilusi ini akan menjadi milik klan Adipati ini. Petik 2. Duke Ming. Jadi itu benar-benar kamu. Mu Feiyan menunjuk jari ke Duke Ming, dan dia sangat marah bahwa seluruh tubuhnya gemetar. Kaisar Iblis sebelumnya menaruh kepercayaan besar pada Anda, dan bertahun-tahun yang lalu, ketika Anda ingin meninggalkan Iblis Imperial City, Iblis Kaisar sebelumnya dan saya telah melakukan yang terbaik untuk menghalangi Anda. Pada masa itu, Raja Iblis memberitahu saya untuk mewaspadai Anda, tetapi dari awal sampai akhir, saya tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa Anda benar-benar penjahat yang tidak tahu berterima kasih, tercela, dan beracun? Hehe, Duke Ming memberi kulit apatis. Umur seorang pria, jika pendek, itu akan berlangsung beberapa dekade, jika panjang, itu akan bertahan ribuan tahun. Tetapi pada akhirnya, semua menjadi debu dan tersebar ke langit dan bumi, semua bersifat sementara.
Dalam kehidupan yang singkat ini, jika seseorang berambisi, mengapa seseorang mau berada di bawah yang lain dan menjadi pelayan orang lain? Jika klan Kaisar Iblis bisa menetapkan diri sebagai kaisar dari seluruh dunia, lalu mengapa klan bangsawan ini tidak bisa melakukannya juga? Duke ini hanya melakukan apa yang diinginkan banyak orang rata-rata tetapi tidak berani. Saya telah melakukan hal-hal yang tidak pernah diimpikan oleh orang-orang Pleton ini. Jadi apa yang salah yang dilakukan Duke ini? Meskipun aku menderita kekalahan hari ini, Adipati ini hanya merasa tidak puas. Saya sama sekali tidak menyesal. Petik 2. Kata-kata Duke Ming benar-benar salah. Yun Che tertawa bosan saat dia menjawab dengan lesu. Oh, Duke Ming memiringkan matanya untuk melihat Yun Che. Kenapa kamu tidak memberitahuku dengan tepat apa yang dikatakan Duke ini salah? Petik 2. Itu bukan apa-apa yang kamu katakan secara eksplisit. Seluruh premis Anda salah untuk bersama. Yun Che menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum samar tapi menghina. Apa itu manusia? Manusia mampu untuk tidak terkalahkan, mampu untuk tidak memiliki prestasi gemilang, dan mampu menjalani kehidupan yang benar-benar biasa-biasa saja. Apa yang membuat seseorang menjadi manusia bukanlah bentuk atau kemandirian mereka. Yang paling penting mendefinisikan dan karakteristik paling dasar dari apa yang mendefinisikan manusia adalah sifat manusia kita, rasa kehormatan intrinsik kita dan rasa bawaan kita tentang apa yang benar dan salah. Duke Ming, karakteristik ini, apakah Anda memilikinya? Oh, sepertinya kamu hampir sepenuhnya tidak memiliki mereka. Jika itu masalahnya, maka kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda seorang pria? Pada akhirnya, Anda hanyalah binatang buas yang terbaik. Karena bahkan premismu bahwa kamu adalah manusia benar-benar salah, maka apapun yang kamu katakan setelah itu hanyalah tumpukan besar sampah. Selanjutnya, Anda membandingkan diri Anda dengan klan Kaisar Iblis, itu hanya lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Mengapa klan Kaisar Iblis memerintah tertinggi selama 10.000 tahun? Itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka mewarisi garis keturunan gagak emas. Pada tahun-tahun itu adalah Kaisar Iblis pertama yang menenangkan kekacauan dalam realem Iblis Realem, mengakhiri perselisihan antara manusia dan setan, dan menyatukan seluruh realem iblis-iblis, membawa perdamaian, kemakmuran, dan kurangnya perselisihan selama 10.000 tahun. Seluruh dunia, jadi klan Iblis Kaisar memang memiliki kualifikasi untuk memerintah semua di bawah langit dan untuk menerima penghormatan semua warga negara. Tapi kamu, Duke Ming, kualifikasi apa yang kamu miliki? Sebagai anggota keluarga kerajaan setan ilusi, Anda telah menerima bantuan dari klan Kaisar Iblis. Sejak lahir, Anda memiliki status bangsawan, dan Anda menikmati yang terbaik yang bisa ditawarkan realem Demon Iblis. Tetapi bukan saja Anda tidak merasa bersyukur dan setia, Anda sebenarnya menyembunyikan niat jahat semacam itu di hati Anda. Anda bahkan mengundang serigala ke jantung dunia dan menyebabkan Realus Iblis Ilusi menderita krisis besar. Anda menyebabkan Demon Imperial City turun ke dalam kekacauan, dan bahkan dengan keji dan jahat membunuh Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil sebelumnya. The Little Demon Empress telah hampir mati oleh Anda di Golden Crow Lightning Flame Valley juga. Tidak hanya Anda tidak memberikan layanan tunggal ke realem Demon, Anda benar-benar menciptakan krisis demi krisis. Sementara klan Iblis Kaisar memiliki manfaat besar menyatukan ranah, Anda, Duke Ming, hanya memiliki tindakan keji dan jahat yang tersisa untuk nama Anda. Jadi atas dasar apa Anda bisa membandingkan diri Anda dengan klan Iblis Kaisar? Bagaimana Anda bahkan memiliki rasa malu untuk mencoba membuat perbandingan itu sejak awal? Klan Iblis Kaisar bisa memerintah lebih dari 10.000 tahun dan semua di bawah langit tenang. Tetapi Anda, bahkan jika rencana jahat Anda telah berhasil, pada hari di mana semua kebenaran terungkap, Anda juga akan dihancurkan di bawah kebencian semua orang di dunia ini, dan Anda pasti tidak akan bertahan lama. Lagi pula, ayah rajamu, kakekmu, semua leluhur klanmu, menurutmu apa yang akan mereka ambil terhadap apa yang kau sebut, ambisi? Apakah Anda pikir mereka akan merasa bersyukur dan bangga? Tidak, apa yang akan mereka rasakan hanyalah rasa sakit, sedih, jijik, dan marah. Ya, marah, bahwa mereka tidak dapat turun dari surga untuk secara pribadi mencekikmu sampai mati. Karena Anda telah mengubah semua kemuliaan mereka menjadi malu, menyebabkan klan Anda selamanya menjadi noda hitam pada sejarah. Diam. Duke Ming, yang masih membawa ekspresi tenang di wajahnya meskipun dia benar-benar kalah, pada saat ini, tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan tangisan parau yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Wajahnya berubah, dan emosi yang kuat mulai bergetar di mata yang sebelumnya tenang. Di dunia ini, pedang paling tajam adalah kata-kata yang memotong hati. Setiap kalimat yang diucapkan Yun Che, setiap kata yang diucapkannya, seperti jarum tertajam yang dengan kuat mendorong titik-titik yang paling rentan. Hal ini menyebabkan sikap awalnya keras dan tegas, yang memungkinkannya untuk mengabaikan segalanya, menjadi benar-benar berlubang. Dia akhirnya secara pribadi merasakan ketajaman kata-kata Yun Che. Dan dia akhirnya mengerti mengapa putranya sendiri, Duke Huai, tidak hanya akan marah pada gangguan oleh orang ini tetapi bahkan akan memiliki bayangan orang ini tetap melekat di hatinya. Oh, apakah rasa malumu membuatmu marah? Aura yang dilepaskan Duke Ming dalam kemarahannya sangat mengejutkan, tapi bagaimana Yun Che bisa takut karena itu? Dia tersenyum gembira dan melanjutkan, pemenang sebagai raja dan yang kalah sebagai bandit. Tidak, itu adalah sesuatu yang bisa ditambahkan ke orang yang ambisius dan kejam, itu sama sekali tidak cocok untuk Anda. Karena saat ini Anda adalah orang terbaik yang akan menanggung cemoohan dan pelecehan universal. Seekor anjing liar. Petik 2. Tubuh Duke Ming mulai bergetar, Duke ini akan membunuhmu. Bab 624 Pemerintahan Teror. Duke Ming meraung dengan keras.
Seluruh tubuhnya terbakar, dan iblis api raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter jatuh dari langit saat membuka mulutnya yang besar dan ganas dan menyerbu ke arah Yun Ce. Tekanan dari tingkat ke-10 realem mendalam Sovereign benar-benar mencekik Mu Feiyan, bahkan dengan kekuatannya. Namun, iblis api raksasa baru saja terbang kurang dari 30 meter ketika seberkas api kirmizi emas membakar di langit, dan begitu menyentuh iblis api raksasa, seolah-olah api yang ganas menyentuh kayu busuk, dan raksasa iblis api langsung terbakar. Dalam sekejap mata, iblis api raksasa merah tua menjadi warna merah tua. Sosoknya berputar, dan meraung dalam kesakitan yang dalam. Tak lama, itu dibakar menjadi abu, dan menjadi percikan api yang hancur berkeping-keping di langit. Meskipun semua orang sudah mengalami kekuatan yang sangat menakutkan dari permaisuri iblis kecil berulang kali, adegan seperti ini masih membuat hati dan jiwa semua orang ketakutan. Murid-murid Duke Ming menyusut, dan dadanya naik turun dengan keras. Dia memandang Little Demon Empress, dan berkata dengan suara yang rumit, mungkinkah bahwa energi Anda yang mendalam telah mencapai realem Divine Deep? 4 kata, mencapai alam mendalam surgawi, begitu mengejutkan sehingga semua orang terpana, tidak bisa keluar dari itu untuk waktu yang lama. Alam mendalam surgawi, alam legendaris keilahian. Orang-orang yang melangkah ke dunia ini tidak akan lagi normal, sebaliknya, mereka akan menjadi dewa di antara manusia. Namun, alasan itu adalah legenda adalah karena itu belum pernah muncul sebelumnya, bahkan pada umumnya diakui sebagai sesuatu yang mustahil dicapai oleh makhluk fana, dan itu hanya ada dalam catatan dan imajinasi manusia. Kekuatan yang sangat konyol dari The Little Demon Empress. Anugerah dari Golden Crow Divine Soul. Mungkinkah permaisuri setan kecil, yang telah membangunkan garis keturunannya dan menerima kekuatan surgawi Golden Crow Divine Soul, benar-benar telah melangkah ke ranah legendaris yang tidak dapat dicapai oleh siapapun? Hati semua orang gemetar hebat, dan rasa hormat dan ketakutan di mata mereka yang menatap Little Demon Empress meningkat beberapa kali. Tentu saja, sebagian besar ketakutan. Perlawanan yang tersisa di hati mereka semua terguncang oleh 2 kata, mendalam surgawi, dan tidak ada lagi. Tidak, itu tidak mungkin. Duke Ming menggelengkan kepalanya perlahan, dan api hitam merah di tubuhnya berayun dengan gila. Dalam rentang beberapa tarikan napas, nyala api sudah naik hingga lebih dari 300 meter. Bagaimana mungkin, bagi seseorang untuk menjadi lebih kuat dari adipati ini di dunia ini? Sangat mustahil. Petik 2. Mata Duke Ming melebar saat dia meraung, dan iblis flame setinggi 300 meter yang terbakar di tubuhnya membuat lolongan iblis dan tiba-tiba dibebankan ke Little Empress Iblis. Dalam sekejap, ruang itu runtuh dan langit biru berubah warna. Ini adalah kekuatan seorang praktisi di tingkat ke-10 dari realem mendalam realem, yang digunakan untuk menjadi yang terkuat di alam setan ilusori, memberikan segalanya. Jika flame iblis jatuh ini jatuh, itu akan cukup untuk membakar setengah dari Demon Imperial City menjadi abu. Tekanan apokaliptik menyebabkan kerumunan di bawahnya berteriak ketakutan. The Little Demon Empress memusatkan pandangannya ketika api Golden Crow membakar diam-diam di tubuhnya. Dia mengangkat tangannya, dan lengannya yang lembut dan bersalju menyilaukan di bawah lengan abu-abunya yang lebar. Tapi itu adalah gelombang cahaya sederhana dari lengan gadis itu yang tanpa cacat dan halus, yang langsung menanamkan fire cage yang besar, dan menyelimuti Duke Ming dan setan flame sepanjang 300 meter yang ada di dalamnya. Ketika api iblis yang jatuh menyentuh sangkar api, tidak peduli seberapa kerasnya itu, ia tidak mampu maju bahkan setengah inci. Sangkar api mulai menyusut dengan cepat. Setiap inci yang menyusut, api iblis jatuh kemudian mundur 1 inci. Secara bertahap, kandang api menyusut hingga kurang dari 300 meter, tetapi masih menyusut dalam kecepatan, dan api iblis jatuh yang tidak bisa melarikan diri sedang dikompresi, ditelan, dan dihilangkan sedikit demi sedikit, seperti binatang buas yang terperangkap terjebak di dalam sangkar, tidak peduli bagaimana itu berjuang atau menangis, ia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa menunggu untuk binasa sepenuhnya dalam ratapan. Sangkar api menyusut hingga hanya 10 meter, dan baru kemudian itu akhirnya berhenti menyusut. Api iblis jatuh yang awalnya setinggi 300 meter telah dibakar sampai hanya ada api yang berserakan yang tersisa, dan tidak ada satu jejak pun yang bisa lolos dari kandang. Duke Ming terjebak di tengah sangkar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena selama proses ini, ia mencoba melarikan diri lebih dari 10 kali, tetapi setiap kali ia menyentuh api gagak emas di sangkar api, ia dibakar dan diliputi oleh rasa sakit. Perbedaan antara kekuatannya dan permaisuri iblis kecil, terbukti dari ini. Semata-mata berdasarkan pada tingkat energi yang mendalam, perbedaan antara tingkat ke-10 dari alam mendalam Sovereign dan setengah langkah ke alam mendalam surgawi kurang dari setengah dunia kecil, tetapi perbedaan di antara mereka adalah setengah pesawat. Apakah itu garis keturunan gagak emas Ratu Iblis Empress atau Golden Crow Flame, semuanya benar-benar menekan Duke Ming. Duke Ming bahwa permaisuri setan kecil 4 bulan lalu jelas tidak dapat menentang sekarang tidak layak bahkan menjadi lawannya. Duke Ming, The Little Demon Empress mengulurkan telapak tangannya, tetapi mereka tidak menghadap ke arah Duke Ming, sebaliknya, mereka menghadap ke bawah, dan di atas lengannya, Golden Crow Flames yang menanjak semakin hangus. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan kebencian, kau membunuh ayahku, membunuh saudaraku, melukai seluruh klanku, dan membuat realem iblis-iblisku kacau balau. Kejahatanmu harus dibayar dengan darah seluruh klanmu. Petik 2. Permaisuri ini menyerahkan segalanya dan merangkak kembali dari jurang kematian. Untuk membuat seluruh klanmu jatuh ke neraka tak terbatas. Suara permaisuri setan kecil tampaknya berasal dari luar langit dan dengan jelas menyebar ke seluruh penjuru kota kerajaan iblis. Setelah kata terakhir diucapkan, dia melambaikan tangannya yang terbakar dengan Golden Crow Flames. Api merah tua yang melonjak menjadi siluet api gagak emas yang sangat besar dan terbang ke sisi barat kota kerajaan iblis.
Dalam beberapa tarikan napas, siluet emas gagak emas yang besar telah terbang sejauh lebih dari 10 mil, untuk sementara waktu berputar-putar di udara di atas, dan tiba-tiba jatuh ke bawah. Ledakan keras mengguncang seluruh kota Imperial Iblis, dan pilar api emas merah melonjak dan menyebar ke langit. Bahkan dari jarak lebih dari 100 mil, mereka bisa melihat nyala api menjulang ke langit. Di bawah Golden Crow Flame yang kejam. Dan itu adalah Golden Crow Flame dari Little Demon Empress, tidak ada pertanyaan bahwa semuanya akan dibakar menjadi abu. Itu Istana Duke Huai. Suara teriakan datang dari mana-mana, dan bahkan ada suara orang-orang yang menghela napas dingin. The Little Demon Empress sebenarnya mengirim Golden Crow Flame-nya ke Istana Duke Huai lebih dari 10 mil jauhnya. Bahkan dengan jarak sejauh itu, api dan asap memenuhi udara, dan kekuatan api yang masih mengejutkan dan menakuti hati orang-orang, bahkan dari jarak lebih dari 10 mil, semua menunjukkan bahwa Istana Duke Huai yang hebat telah sepenuhnya dihancurkan. Keseluruhan Duke Huai Palace, termasuk orang-orang yang hidup di dalam, semua terkubur di dalam. Dan tak satu pun dari mereka akan mampu bertahan. Yun Ce membuka mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut, setengah langkah ke alam mendalam surgawi. Sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Kamu pikir, Jasmine berkata dengan jijik, meskipun dalam hal level, hanya ada satu ranah yang lebih tinggi dari Sound Mendalam Realm, pada kenyataannya itu adalah daerah aliran sungai yang sangat besar. Di dunia ini, ada banyak praktisi mendalam yang telah menerobos ke alam mendalam Kaisar dan alam mendalam Tyrant, tetapi tidak ada yang pernah menerobos ke alam mendalam Sovereign, dan mereka bahkan tidak bisa melangkah setengah jalan ke alam mendalam surgawi. Karena ini, realm mendalam Sovereign disebut keterbatasan makhluk fana. Hanya dari fakta bahwa tidak ada yang pernah menembus alam mendalam Sovereign, Anda dapat membayangkan seberapa besar perbedaan antara alam mendalam surgawi dan alam mendalam Sovereign. Atau, aku bisa memberitahumu dengan cara yang lebih langsung. Jasmine berkata dengan lembut, jika alam mendalam dasar dan alam mendalam Sovereign dikategorikan sebagai alam besar, maka alam mendalam surgawi akan menjadi alam besar lain. Dunia yang sama sekali berbeda. Dan permaisuri setan kecil memiliki kakinya di tengah jalan menuju ranah besar ini. Meskipun di permukaan, sepertinya dia dan Duke Ming hanya memiliki sedikit perbedaan di antara mereka, hukum yang bisa dia sentuh sekarang, bahkan pemahamannya tentang dunia ini, sudah berbeda dari Duke Ming dan semua makhluk hidup lainnya pada dasarnya level. Menggunakan sisa hidup mereka dengan imbalan 3 tahun kekuatan surgawi, ini adalah kesepakatan yang sangat bagus untuk makhluk hidup di dunia ini. Petik 2. Yun Ce. Nyala api yang tak berujung dan asap tebal mengamuk di murid-murid Duke Ming. Untuk memotong klan Kaisar Iblis, dia merencanakan dengan sengaja selama ratusan tahun, namun permaisuri iblis kecil hanya menggunakan obor api dan menghancurkan ribuan tahun yayasan klannya. Tetapi mimpi buruk Istana Duke Huai baru saja dimulai. Permaisuri setan kecil melambaikan tangannya, dan tubuh Duke Huai tersedot ke udara dengan percikan api. Dia masih di bawah pengaruh pencarian jiwa mendalam. Matanya kusam dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia bukan satu-satunya yang tersedot ke udara, ada juga putra-putranya, Duke Huiye dan Duke Huiran. Duke Ming, kau menyebabkan kematian ayahku dan adikku. Jadi permaisuri ini akan membantai orang-orang dari klanmu, memusnahkan semua keturunanmu, membakar mereka, dan membunuh mereka dengan cara yang paling menyakitkan di dunia. Inilah yang layak untuk klanmu. Petik 2. Kamu, wajah Duke Ming pucat, dan tubuhnya juga sedikit gemetar. Sangkar api yang menyelimutinya adalah sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milik dunia ini. Dia tidak bisa melarikan diri menggunakan salah satu metodenya dan hanya bisa menyaksikan putranya sendiri dan cucu-cucunya dilempar tinggi ke udara. Permaisuri setan kecil, lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Huiye memohon dengan putus asa, tapi permohonannya tidak akan pernah memicu belas kasihan Little Demon Empress. Dia menyalakan api dari udara tipis dan menyelubungi mereka bertiga. Suara memohonnya segera menjadi teriakan mengerikan. Dibakar oleh Little Crow Empress Golden Crow Flame, mereka ditakdirkan untuk dibakar menjadi abu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana Little Demon Empress membiarkan mereka mati semudah itu? Emas gagak di tubuh mereka mengikuti anggota tubuh mereka dan membakar perlahan, menelan tubuh dan darah mereka sedikit demi sedikit, menyiksa mereka dengan api yang tampaknya berasal dari neraka itu sendiri. Wah, permaisuri setan kecil, lepaskan aku, kakek, selamatkan aku, selamatkan aku, Ketiga mayat itu terbakar di udara sampai darah dan daging mereka semua hancur berantakan, dan anggota tubuh mereka semua hilang, tetapi suara teriakan mereka masih mengerikan. Mereka sangat kesakitan dan tidak bisa hidup atau mati. Semua orang di bawah menggigil dengan wajah pucat saat gigi mereka mengoceh. Hanya melihat pemandangan seperti ini, mendengarkan suara-suara seperti ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka hampir tidak bisa berdiri tegak. Diam, jangan memohon belas kasihan padanya. Duke Ming meraung dengan keras. Menyaksikan putra dan cucu satu-satunya berakhir seperti ini, matanya merah dan wajahnya pucat seperti hantu ganas. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk ke Little Iblis Empress sambil gemetar, menyatakan, Little Iblis Empress. Ini belum berakhir, jangan berpikir bahwa Duke ini telah kehilangan sepenuhnya. Kekuatan yang Anda miliki, tidak seperti biasanya. Singkatnya 4 bulan, dan untuk mendapatkan energi yang mendalam Anda meningkat begitu sengit. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki efek samping. Mungkin, biaya Anda, adalah kematian. Mati sebelum adipati ini. Permaisuri setan kecil mengunci alisnya, dan berkata dengan dingin, kamu akan mati dan masih berani berbicara tentang omong kosong seperti itu. Permaisuri ini sekarang akan membuatmu mati suram. Kamu sendirian, tidak cukup untuk membunuh adipati ini. Duke Ming menggertakkan giginya dalam kegilaan.
Aliran darah gelap turun dengan cepat dari sudut mulutnya. Permaisuri setan kecil, tunggu saja. Duke ini suatu hari akan membalas dendam, balas dendam yang akan membayar 10.000 kali lipat ini. Petik 2. Of. Duke Ming memuntahkan selembar kabut darah besar, dan warna kabut darah adalah pemandangan mengerikan dari merah hitam. Di bawah kabut-kabut darah hitam pekat, tubuh Duke Ming perlahan-lahan mengalami desalinasi, dan kemudian sepenuhnya menghilang. Darah keluar, Jasmine berteriak keras, dan diikuti dengan sinis lembut, bahkan jika dia melarikan diri, dia kehilangan banyak vitalitas hidupnya dan darah. Tapi untuk realem Demon Iblis, itu pasti akan menjadi masalah besar. Petik 2. Sangkar api disingkirkan, permaisuri setan kecil menjadi kilat dan muncul di tempat Duke Ming sebelumnya. Dia melihat kabut darah hitam pekat yang hilang. Matanya dipenuhi dengan hawa dingin yang tak berujung, dan dadanya naik turun. Ini adalah jalan keluar darah yang menggunakan darah dan vitalitas sebagai biaya untuk mengaktifkan. Bahkan dengan kekuatan Little Demon Empress, sekarang, dia tidak bisa melacak arah di mana dia melarikan diri. Di belakangnya, teriakan Hui Ye dan Hui Ran telah berhenti. 3 mayat ayah dan anak lelaki itu telah terbakar habis menjadi abu dan mengambang di udara. Adipati Huai, yang dulunya terlihat bergengsi ketika mengenakan pakaian kaisar baru saja hari ini dan terpilih sebagai kaisar baru, bersama dengan kedua putranya yang sangat bangga, telah mencapai akhir yang menyedihkan pada hari yang seharusnya menjadi yang paling menyedihkan bagi mereka. Hari yang membanggakan. The Little Demon Empress perlahan berbalik, dan pandangannya menyapu di bawah. Di aula Kaisar Iblis yang hancur, orang-orang berdosa yang menyerah ke istana Duke Huai masih berlutut di tanah, dan tidak ada yang berani berdiri sama sekali. Di bawah tatapan Ratu Iblis kecil, tubuh mereka gemetar, dan setiap pori dari kepala hingga kaki menggigil. Permaisuri ini akan memberi Anda kesempatan untuk mengkompensasi kejahatan Anda. Suara The Little Demon Empress seperti penghakiman mesin penuai, terdengar dingin di telinga mereka. Aku akan memberimu 10 hari. Dalam 10 hari ini, permaisuri ini ingin Anda semua menghapus seluruh klan Duke Huai Palace. Ayah, ibu, istri, memusnahkan seluruh keluarga mereka, bahkan wanita dan anak-anak tidak dapat dikecualikan. Dan membawa mayat mereka dan menumpuknya di depan gerbang kota kerajaan iblis dan membakar mereka semua, bahkan sehelai rambut pun tidak bisa tetap. Petik 2. Setelah 10 hari, jika ada orang yang tersisa dari klan Duke Huai, permaisuri ini akan mengutuk dan membunuh 100 kalian. Jika ada 10 orang yang tersisa, maka permaisuri ini akan membunuh 1000 dari kalian. Petik 2. Perintah kejam dari Little Demon Empress memicu teror yang paling menakutkan dalam sejarah kota kekaisaran iblis. Pembaptisan darah dengan kebencian tak berujung Sang Ratu Iblis, dengan istana Duke Huai di pusatnya, telah jatuh ke kota imperial suci iblis-iblis-iblis. Bab 625 Segel Kehidupan dan Kematian Primordial. Upacara kenaikan kaisar baru yang menarik perhatian semua orang berakhir dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, dan digantikan dengan baptisan oleh darah segar para pemberontak dan istana Duke Huai. Karena perintah kejam untuk memusnahkan seluruh istana Duke Huai, semua orang yang awalnya menyerah ke istana Duke Huai mengangkat pisau daging mereka ke arah orang-orang di istana Duke Huai dengan marah. Mereka yang dulu dengan sungguh-sungguh ingin menjilat kaki istana Duke Huai sekarang tidak sabar untuk melepaskan diri dari itu sepenuhnya. Masing-masing dari mereka berusaha untuk menjadi yang pertama, takut menjadi yang terakhir dan membunuh lebih sedikit orang daripada yang lain. Terutama 7 keluarga penjaga yang agung dan banyak istana Duke, mereka tahu dengan jelas dalam hati mereka bahwa jika mereka ingin menyelamatkan diri dan melindungi keluarga mereka perlu melakukan apapun yang mereka bisa untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada permaisuri setan kecil, bahkan jika mereka harus melepaskan martabat mereka, menggoyang-goyangkan ekor mereka, dan memohon untuk itu. Karena Little Demon Empress sekarang benar-benar memiliki kekuatan untuk membuat keluarga mereka yang berumur 10.000 tahun lenyap dalam semalam, dan dia bisa menggunakan beberapa kata untuk membuat semua klan mereka dikenang oleh sejarah sebagai buah bibir untuk keburukan. Bagaimanapun, istana Duke Huai adalah istana Duke Huai, mereka memiliki banyak praktisi yang kuat di dalam, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan melawan pasukan gabungan dari semua praktisi yang kuat dan tak tertandingi ini, dan mereka akhirnya dikurung oleh mereka. Batas waktu yang diberikan permaisuri iblis kecil adalah 10 hari, tetapi hanya 3 hari singkat berlalu sebelum Duke Huai Palace sudah benar-benar hancur, dan seluruh keluarga dimusnahkan. Bahkan tidak ada satupun yang selamat yang tersisa. Bahkan keluarga Duke Huai yang ribuan mil jauhnya dibantai. Istana Duke Huai yang dulu luar biasa dan makmur telah menjadi puing hangus. Bau darah yang kental mengaduk-aduk di dalam dan tidak menyebar untuk waktu yang lama. Tidak ada yang berani pergi dalam jarak 10 mil dari itu. Pada saat itu, di Demon Imperial City, setiap pasukan gemetar ketakutan, semua orang merasa tidak aman, dan bahkan saat berjalan mereka berhati-hati, tidak berani berbicara terlalu keras. Semua pahlawan dari kerajaan yang datang dari sekitar untuk berpartisipasi dalam upacara Kaisar Permaisuri Iblis dan upacara kenaikan Kaisar baru masih belum bisa pergi, karena dalam 7 hari, upacara pemerintahan yang terganggu sekali lagi akan dipasang kembali. Ini adalah juga perintah dari Little Demon Empress sendiri. Tidak ada yang berani menentang perintah Little Demon Empress sekarang. Sebaliknya, keluarga Yun telah dipenuhi dengan suasana kegembiraan beberapa hari ini. Meskipun pembentukan tabu Yun King Hong secara paksa dihentikan oleh permaisuri setan kecil dan tidak memicu konsekuensi yang paling serius, setengah dari itu sudah dimulai. Luka-luka di tubuhnya hanya karena keparahan dia kehilangan esensi darah terlalu banyak. Kehilangan esensi darah tidak hanya akan membuat energinya turun, tetapi hal yang paling mengerikan adalah akan membuat bakatnya menurun secara permanen, itu sangat parah sehingga bahkan tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan di masa depan. Setelah esensi darah rusak, hampir tidak mungkin untuk menggunakan metode apapun untuk memulihkannya.
Tetapi untuk Yun Che yang menanggung kekuatan perkemarahan permainan Dewa Peretasan bukan tidak mungkin baginya untuk memperbaiki esensi darah yang rusak. Yun Che duduk di belakang Yun King Hong, dan meletakkan telapak tangannya di punggung di mana hatinya berada dan terus-menerus memasukkan kekuatan alam yang diserap dengan jalan agung Buddha ke tubuhnya. Gerakan ini berlanjut selama lebih dari 2 jam. Setelah itu, Yun Che menarik telapak tangannya, dan Yun King Hong membuka matanya. Wajahnya cerah, matanya jernih, dan napasnya kuat, orang-orang bahkan tidak bisa melihat jejak dirinya yang baru saja kehilangan sejumlah besar esensi darah. Fiuh, Yun Che sedikit menarik napas, dan berkata dengan lega, vitalitas ayah sudah sangat kuat, mengembalikannya lebih mudah daripada yang saya pikir. 2 jam seperti ini setiap hari, dan esensi darah ayah yang rusak akan sepenuhnya pulih dalam 3 bulan paling banyak. Petik 2. Cir, kamu sudah bekerja keras. Mu Yurou mengulurkan tangan dan menghapus keringat dahi Yun Che dengan lembut, dan wajahnya dipenuhi dengan cinta dan kepuasan. Ini hanya keajaiban, kata Yun Waitian penuh semangat. Dengan kata-kata patriark muda, kita benar-benar nyaman. Yun Duansui mengangguk dengan gembira, dan kemudian berkata dengan sikap putus asa, terima kasih kepada surga karena kembali kepada kami patriark muda kami. Patriark muda, seluruh klan kami telah mempermalukan Anda selama lebih dari 20 tahun. Ketika Anda kembali, Anda menyelamatkan seluruh klan kami dari api dan air. Mohon terima hormat Yun Duansui. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menekuk lututnya dengan hormat dan memberi hormat yang dalam. Meskipun dia diaduk ketika berbicara, itu tidak berlebihan sama sekali. Siapapun dapat melihat dengan jelas bahwa kembalinya Yun Che yang menyelamatkan keluarga Yun yang berada di ambang kehidupan dan kematian, dan dengan kembalinya agresifnya dan permaisuri iblis kecil, keluarga Yun bahkan ditempatkan pada ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Yun Waitian juga membungkuk di depannya dengan tergesa-gesa. Yun Che segera datang sebelum mereka dan mengangkat mereka, tetua, tolong bangun, ini terlalu banyak untuk diterima junior ini. Dalam hal pencairan, Anda adalah orang-orang yang benar-benar telah bekerja keras dan melakukan layanan yang berharga, bagaimana junior ini memenuhi syarat untuk menerima berlutut Anda. Pada saat ini, suara langkah kaki yang cepat datang dari luar, diikuti oleh suara cemas Xiao Yun, ayah, ibu. Aku kembali. Pintu didorong terbuka, dan Xiao Yun berdiri di sana terguncang dengan wajahnya yang merah, ayah, ibu. Kakak. Dia bergegas di depan Yun Che, begitu bersemangat sehingga matanya dipenuhi dengan air mata, dan dia tidak tahu harus berbuat apa, kakak, untuk bisa melihatmu lagi. Itu benar-benar hebat. Saat berbicara, Xiao Yun hampir tersedak isak. 13 penatua perlahan-lahan berjalan dekat dari luar, dan berkata dengan riang, ketika Tuan Muda menemukan bahwa Patriark Muda kembali, dia sangat gembira sehingga dia hampir menangis. Permaisuri setan kecil aman dan sehat, dan keluarga Yun kita juga aman. Surga benar-benar tidak mengecewakan keluarga Yun kita. Petik 2. 3 hari yang lalu, ketika Yun King Hong bertekad untuk memiliki perjuangan hidup dan mati dengan Duke Huai, dia menjatuhkan Xiao Yun dan meminta 13 tetua membawanya ke suatu tempat yang jauhnya ribuan mil. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk menemui ajalnya, dan seluruh klannya mungkin akan mengikutinya, tapi dia pasti tidak bisa melibatkan keturunan Xiao Ying. Dan sekarang semuanya menuju ke arah yang tidak bisa dibayangkan pada awalnya, Xiao Yun dan ke-13 tetua secara alami kembali. Xiaoer, ayah kecewa. Yun King Hong tersenyum dan berkata, saya dengan paksa mengirim Anda 10.000 mil jauhnya tanpa persetujuan Anda. Tidak. Xiao Yun melambaikan tangannya dengan panik, saya tahu ayah dan ibu melakukan ini untuk melindungi saya, mengapa Anda mengecewakan saya? Awalnya, saya terutama takut, saya ingin kembali dan menghadapinya dengan ayah. Dan ibu, tetapi takut untuk kembali, takut kepulanganku akan menyia-nyiakan upaya ayah dan ibu. Sekarang aku melihat bahwa ayah dan ibu baik-baik saja dan kakak juga aman. Keluarga kami dipersatukan kembali secara keseluruhan, hanya saja. Terlalu hebat. Petik 2. Xiaoer, melihat kedua putranya, mata Mu Yurou berkabut, dan merasa sekali lagi bahwa dia tidak bisa meminta lagi dalam hidupnya. Yun Che berkata sambil tersenyum, jika kita bisa memiliki suster ketujuh di sini di keluarga kita, maka itu akan menjadi lebih sempurna. Petik 2. Hahaha, semua orang di rumah tertawa keras. Wajah Xiao Yun menjadi merah, menundukkan kepalanya, dan tertawa karena malu. Yun Che mengeluarkan pelet tuan dari Sky Poison Pearl dan berkata, awalnya aku bilang aku akan membagi pelet tuan menjadi 2, dan memberimu 2 masing-masing setengahnya. Saya tidak menyangka bahwa waktu telah berlalu selama ini. Tunggu sampai kesehatan ayah stabil. Saya akan mengurus masalah pelet tuan, dan kemudian Anda akan membawa pelet tuan ini ke suster ketujuh. Saya menjamin Anda bahwa ayah mertua masa depan Anda akan keluar dan menyambut Anda secara pribadi. Petik 2. Hehehe, Xiao Yun terkikik sambil tersipu. Tubuh Yun King Hong terluka parah, esensi darahnya sangat terluka, dan dia membutuhkan banyak waktu untuk beristirahat. Yun Che kembali ke kediamannya, mengingat semua yang terjadi padanya setelah dia datang ke Illusory Demon Realm, dan tidak bisa menahan perasaan kesedihan. Kedatangannya sebenarnya benar-benar mengubah nasib realus iblis-iblis. Jika dia tidak muncul, keluarga Yun akan benar-benar runtuh, klan Kaisar Iblis akan menghilang selamanya, dan realem iblis-iblis akan didominasi oleh istana Duke Huai. Bahkan rencana jahat Duke Ming tidak akan pernah terungkap ke dunia. Pada hari ini, semuanya dianggap telah diselesaikan. Bau samar dan berdarah yang datang dari luar adalah bukti bahwa istana Duke Huai benar-benar hancur. Satu-satunya faktor yang mengganggu adalah Duke Ming yang darahnya lolos. Dan permaisuri iblis kecil tersisa 3 tahun kehidupan. Kapan kamu bersiap untuk kembali ke benua langit yang mendalam? Tiba-tiba Jasmine bertanya.
Petik 2. Jika ayah perlu sembuh, aku masih perlu 3 bulan. Setidaknya selama 3 bulan ini, saya masih belum bisa kembali. Yun Ce berkata dengan sedikit linglung, dan masih ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan di alam iblis ilusi ini. Petik 2. Hal yang penting. Jasmine jarang tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Yun Ce. Yun Ce terdiam untuk sementara waktu, lalu dia berkata dengan suara rendah, hanya ada 3 tahun tersisa dari kehidupan permaisuri setan kecil. Apakah tidak ada cara lain? Apa, tidak tahan baginya untuk mati? Suara Jasmine dipenuhi dengan penghinaan yang paling jelas. Setidaknya, situasi semula yang semrawut bisa diselesaikan secepat itu, alasan utama menjadi kekuatan absolut permaisuri iblis kecil, tetapi 3 tahun benar-benar terlalu singkat. Setelah dia jatuh setelah 3 tahun, sangat mungkin bahwa realem iblis ilusi akan dalam kekacauan lagi. Yun Ce berkata perlahan, selain itu, dia adalah wanita saya dalam hal apapun. Sepertinya kalimat terakhir adalah poin utama. Jasmine berkata dengan jijik, yang paling kamu pedulikan adalah selalu wanita. Petik 2. Terima kasih atas pujianmu, kata Yun Ce tanpa daya. Pikirannya kembali ke pemandangan di Golden Crow Lightning Flame Valley. Permaisuri setan kecil memblokir serangan Duke Ming untuknya ketika dia terluka parah. Wajah pucat dan matanya yang tanpa jiwa ketika dia menahannya di tanah. Dan ketika roh gagak emas memberitahunya bahwa dia hanya akan memiliki 3 tahun sisa hidup, dia tidak ragu sama sekali. Dan bagaimana dia memperlakukan istana Duke Huai setelah dia kembali dengan kejam, tanpa belas kasihan. Ada sengatan di hatinya yang tidak bisa dia kendalikan. Saat ini apa yang dilihat orang hanyalah martabatnya yang tak dapat diganggu-gugat dan kekuatannya yang tak tergoyahkan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus ia derita, tanggung, korbankan, dan semua yang harus ia keluarkan selama ini. Tanpa keluarga terdekatnya, ia harus menanggung semua yang terjadi sendirian. Sekarang, itu juga dia sendiri yang membalas klan Kaisar Iblis, mereformasi kota Kekaisaran Iblis, dan menanggung hutang darah dari seluruh istana Duke Huai. Dia hanya seorang wanita. Jika itu adalah wanita lain, bahkan jika dia memiliki kemauan 1000 kali lebih banyak, dia pasti sudah runtuh. Tanpa gelar Ratu Iblis kecil, dia bahkan lebih sulit dan lebih celaka daripada wanita biasa. Energi mendalam The Little Demon Empress, sekarang mengandalkan pembakaran dan overdraft hidupnya sendiri untuk mempertahankan. Paling-paling, dia bisa hidup selama 3 tahun lagi, inilah yang dikatakan jiwa Divine Beast Golden Crow. Bahkan jiwa dari Beast Divine mengatakan demikian, di dunia ini, menurutmu orang macam apa yang memiliki kekuatan untuk membalikkan ini? Dengan sepengetahuan Anda, itu benar-benar mustahil, tanya Yun Ce tanpa menyerah. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Jasmine mendengus sedikit, jika kamu bertekad untuk tahu, aku sebenarnya tahu 2 cara. Tapi jika aku memberitahumu, kamu hanya akan lebih kecewa. Petik 2. Cara apa? Roh Yun Ce mengangkat dan berkata, cepat dan katakan itu. Jika memang ada cara, tidak peduli apa, itu lebih baik daripada sepenuhnya tanpa harapan. Lalu dengarkan baik-baik. Jasmine mendengus pelan, cara pertama adalah menumbuhkan jalan agung Buddha Anda ke atas tahap 10. Pada saat itu, tidak hanya Anda memiliki tubuh yang mirip dengan dewa sejati, Anda dapat menyerap esensi primordial yang paling primitif dari ruang di alam semesta. Jika Anda memberinya esensi primordial yang cukup setiap hari, seiring waktu, perubahan kualitatif akan terjadi pada fisiknya, dan dia mungkin bisa hidup selama 100 tahun lagi. Petik 2. Tapi, lupakan kamu memiliki tubuh manusia yang hanya bisa mencapai tahap 6 dari Jalan Agung Buddha, bahkan jika kamu benar-benar bisa mencapai tahap ke-10. Dia hanya memiliki 3 tahun sisa hidup. Sudah merupakan keajaiban bahwa Anda hanya menggunakan 5 tahun untuk menerobos dari tahap 1 ke tahap 4. Tidak diketahui apakah Anda dapat melakukan terobosan ke tahap 5 menggunakan hanya 3 tahun waktu. Tahap 10 adalah fantasi. Bahkan jika Dewa Kemarahan masih hidup, mustahil untuk menembus Jalan Agung Buddha dari tahap 4 ke tahap 10 dalam 3 tahun. Petik 2. Petik 2. Lalu apa cara kedua? Yun Ce menggertakkan giginya sedikit. Meskipun dia tahu cara Jasmine mengatakan kepadanya sangat sulit untuk dicapai, hujan di parade ini terlalu menyeluruh. Jasmine pernah mengatakan sebelumnya bahwa saudara lelakinya menggunakan semua energi vitalnya hanya untuk berkultivasi ke tingkat ke-6 dari Jalan Agung Buddha. Baginya berkultivasi ke tahap 10 dalam waktu 3 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin apapun. Cara kedua, suara Jasmine bergetar sedikit, dan berkata dengan samar, adalah menemukan 7 harta karun mendalam surgawi peringkat 3. Segel kehidupan dan kematian primordial, yang memiliki kekuatan, kekekalan. Bab 626 tabut mendalam primordial yang dihidupkan kembali. Segel primordial kehidupan dan kematian. Harta karun yang mendalam, Yun Ce segera menjadi bingung. Di antara 7 harta karun besar surgawi, segel kehidupan dan kematian primordial berperingkat hanya di bawah surga menghukum pedang leluhur dan roda kesengsaraan abadi embrio jahat. Dikatakan bahwa ia dilahirkan di pusat alam semesta purba, dan energinya juga terhubung dengan alam semesta purba. Selama alam semesta purba tidak mati, ia tidak akan pernah hancur. Jasmine berkata dengan nada yang tidak terburu-buru. Ketika Anda menyebutkan kekuatan keabadian, apa yang Anda maksud dengan itu? Jika kamu memakainya pada orangmu, umurmu tidak akan pernah menurun. Dengan kata lain, orang yang memilikinya akan memiliki hidup yang kekal. Petik 2. Yun Ce benar-benar tercengang, dan untuk sesaat, dia merasa seperti sedang mendengarkan dongeng yang tidak ada, kehidupan abadi. Jadi kamu tidak akan pernah mati. Bagaimana mungkin? Kau terlalu memikirkan ini. Jasmine mengendus sedikit menghina, kehidupan abadi tidak berarti bahwa orang itu menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan.
Dengan segel kehidupan dan kematian primordial pada diri Anda, meskipun itu berarti bahwa Anda tidak akan pernah mati karena usia tua, Anda masih dapat dibunuh oleh kekuatan eksternal. Tetapi jika seseorang benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan makhluk hidup lainnya dan kekuatan alam tidak dapat menyerahkannya ke kubur. Jika orang itu mendapatkan segel kehidupan dan kematian primordial, maka dia benar-benar akan memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan dan tidak akan mati. Petik 2. Jika seseorang bisa mendapatkan segel kehidupan dan kematian primordial dan permaisuri iblis kecil memakainya, maka selama dia tidak terbunuh oleh kekuatan eksternal, dia bisa hidup selama yang dia inginkan. Bukan saja dia tidak akan mati, tetapi dia juga tidak akan menjadi tua. Petik 2. Segel primordial kehidupan dan kematian adalah satu-satunya artefak yang memberikan kehidupan abadi di seluruh alam semesta primordial. Di masa lalu kuno, bahkan dewa-dewa sejati itu tergila-gila padanya, karena bahkan jika dewa sejati memiliki umur yang sangat panjang, itu bukan tanpa batas. Dan semakin kuat dewa tumbuh, semakin dewa menginginkannya. Petik 2. Hidup yang kekal, itu adalah godaan yang tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup. Dan itulah mengapa itu memenuhi syarat untuk menempati peringkat ketiga di antara 7 harta karun surgawi yang sangat besar. Yun Ce diam-diam mendengarkan dan setelah itu, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Harta karun yang mendalam, setiap orang memiliki kemampuan yang menantang surga. The Sky Poison Pulse memiliki kemampuan yang menentang surga dalam hal racun, penyempurnaan dan pemurnian. Cermin Samsara memiliki kemampuan reinkarnasi. Tetapi harta karun besar surgawi yang dibicarakan Jasmine sebenarnya memiliki kemampuan fantastik kekekalan. Itu bisa dikatakan kekuatan, kehidupan abadi. Kehidupan abadi, kehidupan yang tidak pernah berakhir. Hanya saja artefak ini terdengar terlalu fantastis. Fantastis sampai ke titik di mana Yun Ce hampir tidak dapat memahami keberadaannya. Lalu segel kehidupan dan kematian primordial ini. Apakah kamu tahu di mana itu? Tanya Yun Ce dengan suara yang sangat rendah. Bagaimana menurutmu? 4 kata pendek Jasmine mengungkapkan penghinaannya atas pertanyaan bodoh Yun Ce. Aku tidak keberatan mengatakan ini padamu. Di antara 7 harta karun besar surgawi, Eternal Sky Pearl yang berada di peringkat keempat, Sky Poison Pearl yang berada di peringkat kelima, The World Needles yang berada di peringkat keenam, dan Mirror of Samsara yang berada di peringkat ketujuh, semua artefak ini telah muncul ke permukaan dalam sejarah yang tak terhitung jumlahnya dan memprovokasi jumlah perselisihan dan pergolakan yang sama dengan yang diperebutkan orang. Dan di antara mereka, Eternal Sky Pearl telah lama diperoleh oleh seseorang dan menjadi harta eksklusif dari alam bintang yang kuat. Tetapi, 3 harta peringkat tertinggi, surga menghukum pedang leluhur, roda kesengsaraan abadi embrio jahat, dan primordial meterai hidup dan mati, setelah jatuhnya dewa-dewa surgawi, telah sepenuhnya lenyap tanpa jejak dan belum muncul kembali sejak saat itu. Meskipun banyak orang telah mencari mereka, tidak ada biaya, pada akhirnya, orang-orang ini bahkan tidak dapat menemukan jejak mereka. Petik 2. Terlebih lagi, mengingat kehidupan abadi, yang primordial kehidupan dan kematian, bahkan jika itu ditemukan, orang yang menemukannya tidak akan pernah membocorkannya. Karena jika dia melakukannya, akan ada banyak individu tanpa batas yang akan mencoba untuk merebutnya darinya. Selain itu, tidak perlu mengaktifkannya, Anda hanya perlu memakainya pada orang Anda, sehingga sangat mudah untuk menyembunyikan keberadaannya. Jadi, ada kemungkinan bahwa itu mungkin sudah ditemukan, tetapi orang tidak dapat mengatakan dengan pasti. Petik 2. Mengapa? Apakah Anda ingin mencoba menemukannya? Kata Jasmine mengejek. Sudut alis Yun Ce berkedut, dan dia mengepalkan tangannya saat dia menggertakkan giginya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa, selain ini, tidak ada cara lain. Saya memiliki seni medis yang diberikan kepada saya oleh guru saya memiliki kekuatan dewa kemarahan, darah dewa naga dan mutiara racun langit. Saya benar-benar tidak percaya saya tidak bisa menyelamatkan permaisuri iblis kecil. Petik 2. Saat Yun Ce berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan gambar Sky Poison Pearl segera muncul di telapak tangannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menghapus mutiara racun langit, dan tiba-tiba, ekspresinya menjadi kosong. Mengikuti itu sangat berubah saat dia langsung melompat ke udara. Gyoku dari 9 matahari. Kemana perginya Gyoku dari 9 matahari? Kenapa Giok 9 Sunaku tiba-tiba menghilang? Petik 2. Hal-hal yang telah dimasukkan ke Sky Poison Pearl tidak boleh, dalam keadaan apapun, hilang. Tapi Jade of the Nine Suns yang telah diberikan kepadanya oleh gagak emas roh surgawi telah benar-benar menghilang. Idiot, kamu hanya menemukannya saat ini. Pernahkah Anda lupa bagaimana kristal surgawi berurat ungu dan purple crystal Jade Marrow hilang sejak awal? Jasmine berkata dengan nada berbisik. Mata Yun Ce melebar, dan wajahnya berubah hijau. Pikirannya berputar, dan dia meraung, Honger. Keluar dari sini sekarang. Lampu merah menyala di depan Yun Ce, dan Honger melayang dengan anggun di depannya. Tetapi dia tampak mengantuk dan setengah tertidur, seolah-olah dia telah terbangun dari mimpinya. Sepasang tangan kecil mengusap mata yang mengantuk, dan dengan suara yang terdengar agak bingung, Honger menjawab, Tuan, mengapa kamu tiba-tiba berteriak untukku? Anda mengganggu tidur saya. Petik 2. Mata Honger yang setengah terbuka adalah 4 bagian mengantuk, 3 bagian linglung, dan 3 bagian tidak bersalah. Seiring dengan wajahnya yang kecil dan imut, semua itu dengan kuat menyebabkan kemarahan Yun Ce yang berkembang sekali lagi. Mulutnya bergerak-gerak ketika dia bertanya dengan suara bergetar, kamu makan Jade of the Nine Suns. Oh, Jade of the Nine Suns. Apa itu? Apakah enak makan? Murid merah Honger berkedip. Itu adalah batu, berwarna emas yang sekitar sebesar ini. Yun Ce membandingkan ketika dia menggertakkan giginya. Oh, mata Honger menyala, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, dan rasa kantuknya langsung terbang.
Oh, jadi begitu ya. Ketika guru mengirimkannya, saya segera memakannya. Itu sangat enak untuk dimakan, itu sangat lezat. Jauh lebih baik daripada petani salah. Oh, saya belum berterima kasih pada guru karena memberi saya sesuatu yang begitu enak untuk dimakan. Terima kasih Tuan. Hehe. Petik 2. Ketika baru saja tiba, artinya, 2 bulan yang lalu, pada hari Gagak Emas memberinya giok 9 matahari, dia memakannya. Tunggu, mengapa Anda pikir itu sesuatu yang khusus untuk Anda makan? Ah, terima kasih saudara perempuanmu. Kamu benar-benar memakan semuanya, dan selama proses memakannya, apakah Anda merasa tidak enak badan di mana saja? Atau apakah Anda merasa ada yang salah sama sekali? Suara Yun Ce bergetar lebih keras. The Jade of the Nine Suns. Sebuah artefak surgawi, yang dengan kata-kata Jasmine sendiri, akan menghancurkan seluruh realem iblis ilusi jika energi di dalamnya dilepaskan. Ketika dia memegangnya pada awalnya, tangan dan hatinya sedikit bergetar. Tapi Honger, benar-benar memakannya, dia memakannya. Tidak baik, mengapa saya merasa tidak enak badan? Honger memiringkan kepalanya, dan wajahnya dipenuhi keraguan, tetapi tiba-tiba dia membuka mulutnya dan berkata, oh benar. Ketika saya makan sesuatu yang disebut, benda yang disebut Jade of the Nine Suns, tubuh saya tiba-tiba terasa sangat menyenangkan, dan saya benar-benar ingin tidur setelah itu. Yang lebih aneh lagi, adalah setelah itu, untuk waktu yang sangat lama, saya tidak merasa lapar sama sekali. Master, Jade of the Nine Suns yang lezat itu, masihkah Anda miliki? Saya masih ingin memakannya. Gelombang, tanda pagar persen, hanya kekuatan mendalam Jasmine yang abnormal. Tapi Honger ini, segala sesuatu tentangnya tidak normal. Bahkan keberadaannya adalah sesuatu yang abnormal. Masih ingin makan adikmu. Anda pikir Jade of the Nine Suns is candi? Pedang berkualitas tinggi dan batu giok yang mendalam adalah makanan Honger. Yang pertama menjadi bagian dari energi rohnya, dan yang kedua menjadi bagian dari energi yang mendalam dari primordial mendalam ark. Anda melemparkan Jade of the Nine Suns ke Sky Poison Pearl sendiri. Tidak ada bedanya dengan membawanya sendiri ke mulutnya, jadi siapa yang salah? Petik 2. Yun Ce tidak bisa berkata-kata. Mengapa pikiran bahwa Honger akan makan yang bahkan terlintas dalam benaknya? Namun, penggunaan terbesar Jade of the Nine Suns adalah untukmu saat ini adalah untuk memberi kekuatan pada ark primordial mendalam. Jadi itu seharusnya diberikan kepada Honger untuk makan lagi karena ini adalah satu-satunya cara bagi primordial mendalam ark untuk mendapatkan energi yang mendalam. Petik 2. Jasmine melayang menjadi ada, dan dia berdiri di sebelah Honger. Salah satu dari mereka dimahkotai dengan rambut merah darah yang menyihir sementara yang lain memiliki rambut terang dan ringan berwarna merah terang. Panggil tabut primordial mendalam sekarang. Dengan energi mendalam yang disuplai oleh Jade of the Nine Suns, itu seharusnya telah mengalami perubahan yang monumental. Petik 2. Yun Ce mengulurkan tangannya, dan mengikuti panggilan mentalnya, primordial mendalam ark, yang telah dilemparkan ke dalam Sky Poison Pearl untuk waktu yang lama, muncul di telapak tangannya. Hanya sekarang, penampilan luarnya bukan lagi warna merah tua yang dalam, tetapi sangat mirip dengan rambut dan mata Honger. Pada saat yang sama, tubuh Bahtera bergetar dengan aura misterius dan kuat. Ini adalah, Yun Ce sejenak bingung untuk kata-kata, tetapi setelah itu, dia merasakan hubungan spiritual yang sangat jelas dengan tabut mendalam primordial. Dia mencoba untuk fokus secara mental dan mengendalikan Bahtera dengan pikirannya. Segera, ark mendalam primordial naik di udara dan langsung pindah ke lokasi yang dia tunjukkan secara mental, dengan cepat menjadi lebih besar setelahnya. Dan begitu itu mengembang ke ukuran yang dia inginkan, itu dengan cepat menyusut dan kembali ke telapak tangannya. Yun Ce memberi perintah mental lagi, dan seluruh tubuhnya langsung lenyap. Bahkan Jasmine dan Honger, yang ada di depannya, menghilang bersamanya. Dan hanya ark mendalam primordial yang tersisa di sana diam-diam mengambang di posisi awalnya. Mengikuti perintah mental Yun Ce untuk memasuki ark mendalam primordial, dunia di depannya dengan cepat berubah, dan dalam sekejap mata, dia terletak di tengah-tengah aula batu besar. Di sekelilingnya ada tembok yang begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya, dan langit di atasnya begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat batasnya. Di bawahnya, ada batu mimbar yang tinggi dan bundar. Ujung batu mimbar itu sepertinya tidak bisa memuat seseorang. Yang mengherankan, ini adalah kastil kuno yang menjulang yang dia masuki ketika dia pertama kali memasuki ark mendalam primordial, dan di bawah kakinya adalah tempat dia telah menyelamatkan Honger dari. Yun Ce menatap kosong ke angkasa untuk sementara waktu sebelum dengan hati-hati membuat perintah mental lain. Segera, dunia luar, yang juga merupakan lingkungan di sekitar primordial mendalam ark, diproyeksikan ke otaknya dengan kejelasan yang tak tertandingi. Dia membuat perintah mental lagi, dan gambar-gambar ini segera diubah menjadi gambar besar yang terbentang tepat di depan matanya. Ini memang artefak surgawi yang berasal dari era kuno, itu memang luar biasa. Jasmine muncul di sisinya, mengamati sekelilingnya, dan bahkan dia memiliki ekspresi keheranan samar di wajahnya. Ini terlalu menakjubkan. Yun Ce menarik napas. Hubungan spiritual itu yang tiba-tiba muncul, dan ujian berkelanjutannya berhasil satu demi satu. Dia bisa dengan bebas mengendalikan pergerakan ark mendalam primordial, bisa dengan bebas mengubah ukurannya, dan bisa dengan bebas menggunakan pikirannya untuk masuk dan keluar sesuka hati. Terlebih lagi, ketika dia berada di dalam primordial mendalam ark, dia bisa kapan saja dengan jelas mensurvei dunia luar. Bukan karena Yun Ce belum pernah melihat Bahtera yang dalam. Tetapi Bahtera yang dalam yang misterius dan menakjubkan seperti ini, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Selain itu, dalam hubungan spiritual, jelas ada opsi, perjalanan dimensional.
yang mengatakan bahwa Yun Ce hanya perlu memberikan perintah mental, melompat 1.500 km ke timur, dan ark mendalam primordial akan langsung merobek ruang terbuka dan membawanya 1.500 km ke timur. Itu hanya membutuhkan sesaat. Dan dalam hubungan spiritual ini, hal yang paling jelas dari semuanya adalah bahwa dia hanya memiliki wewenang kontrol sekunder dari tabut mendalam primordial ini, yang mengatakan bahwa sehubungan dengan ark mendalam primordial yang sangat misterius ini, yang hampir sebanding dengan Treasures mendalam surgawi, dia bukan pengendali utama. Otoritas kontrol utama secara mengejutkan terletak di tangan Honger. Itu berarti bahwa, jika Yun Ce dan Honger secara bersamaan memberikan perintah ke primordial mendalam ark, Honger ingin pergi ke timur, sementara Yun Ce ingin pergi ke barat, primordial mendalam ark akan sepenuhnya mengabaikan perintah Yun Ce dan dengan patuh menuju ke timur. Contoh lain adalah bahwa jika Honger marah pada hari itu dan ingin menendang Yun Ce keluar dari ark mendalam primordial, Yun Ce tidak punya pilihan selain patuh ditendang keluar. Dan jika Yun Ce ingin membuang Honger dari ark mendalam primordial, itu sama sekali tidak mungkin. Kesimpulannya adalah, meskipun ark mendalam primordial telah dihidupkan kembali oleh energi mendalam yang kuat dari Jade of the Nine Suns, jika Yun Ce ingin menggunakannya dengan nyaman, dia harus terlebih dahulu menjilat dengan Big Boss Hong ini. Dan layani dia dengan baik. Dan jika dia ingin nyaman menggunakan pedang pembunuh setan surga memukul, dia juga harus terlebih dahulu menjilat dengan bos besar Honger ini dan melayaninya dengan baik. Singkatnya, dari dua gadis yang mengikutinya, Jasmine bukan hanya tuannya, tetapi dia juga membawa pekerjaan yang sulit menjadi pembimbingnya, sedangkan Honger adalah bos super besar yang tidak perlu melakukan apapun dan harus menunggu dengan tangan dan kaki. Bab 627 Bagaimana orang lain seharusnya hidup. Mengingat kekuatan Jade of the Nine Suns, itu pasti dapat memungkinkan ark mendalam primordial untuk menyelesaikan lompatan dimensionalnya dari realm Demon Iblis ke benua langit yang mendalam. Mengenai berapa kali ini bisa dilakukan, saat ini tidak mungkin untuk menghitung. Lagi pula, dunia batin dari ark primordial mendalam lebih besar dari benua langit yang mendalam dan alam setan ilusi, jadi prinsip di balik cara kerjanya dan jumlah energi mendalam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lompatan dimensi sulit bahkan untuk saya Fatom, kata Jasmine dengan suara lembut. Namun, sebelum Anda kembali, Anda harus terlebih dahulu mencari tahu lokasi relatif dari benua langit yang mendalam ke alam iblis ilusi. Petik 2. Itu seharusnya cukup sederhana, kata Yun Ce dengan percaya diri. Orang tua saya sebelumnya menggunakan alat terlarang dari keluarga Yun kami untuk melakukan perjalanan ke benua langit yang sangat besar, jadi mereka pasti tahu lokasi relatifnya. Yang harus saya lakukan adalah meminta mereka untuk mencari tahu. Petik 2. Selama waktu primordial mendalam ark sedang hibernasi, dia hanya bisa samar-samar merasakan jejak koneksi spiritual yang dia miliki dengan itu. Tapi ark mendalam primordial saat ini telah diresusitasi oleh Jade of the Nine Suns, sehingga koneksi spiritual telah menjadi jelas dan lengkap, dan kemampuan yang muncul di otaknya dengan cara yang sangat jelas. Dan ketika dia memfokuskan kehendaknya, bahtera yang mendalam ini, yang akan menyebabkan keributan besar setiap kali muncul di benua langit yang mendalam, akan menjadi miliknya untuk bebas mengendalikan. Itu semudah mengendalikan lengannya sendiri. Tetapi syarat untuk itu adalah bahwa Honger tidak keluar dan mengacaukan segalanya. Selama ini ia telah menghabiskan di alam iblis ilusi, Yun Ce telah sangat peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di benua langit yang mendalam. Dan sekarang setelah dia akhirnya memiliki metode untuk kembali, keinginannya untuk kembali agak berkurang. Esensi darah Yun King Hong yang hilang hanya bisa diisi ulang olehnya, dan itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan, tanpa gangguan tunggal. Untuk alasan ini saja, dia tidak bisa terganggu. Lagi pula, dia tidak dapat menghitung berapa kali ark mendalam primordial dapat antar jemput antara realm Demon Iblis dan benua langit mendalam setelah itu telah diberikan dengan energi yang mendalam dari Jade of the Nine Suns. Jadi dia benar-benar tidak berani bertindak impulsif selama periode 3 bulan ini, jadi dia tidak akan dengan ceroboh menghabiskan energi ark primordial mendalam dengan terus menggunakan kemampuannya yang mengkonsumsi sejumlah besar energi. Dia menarik ark mendalam primordial dan melemparkan Honger kembali ke Sky Poison Pearl. Setelah itu, Yun Ce mengeluarkan pelet tuan. Mengingat kemampuan pemurnian Sky Poison Pearl, ia hanya perlu sesaat untuk membaginya dengan sempurna menjadi 2 pil, dan itu tidak akan kehilangan efektivitas dalam prosesnya. Namun, Yun Ce tidak segera membaginya menjadi 2. Sebagai gantinya, dia menutup telapak tangannya di sekitarnya dan mengelilinginya dengan energi yang mendalam. Setelah itu dia dengan susah payah menyelidiki komposisi dan kekuatan obat dari pelet. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan ekspresi kekecewaan benar-benar muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, untuk berpikir itu sebenarnya sesederhana ini. Selain itu, kemurnian pelet tuan ini sangat buruk sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Petik 2. Jika Duke Baoqing, yang menghabiskan seluruh hidupnya menyempurnakan tuan pelet, mendengar apa yang dikatakan Yun Ce, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan melayang di antara batas hidup dan mati untuk waktu yang lama. Dia akan memotong Yun Ce menjadi potongan-potongan kecil dengan pisau sayur golok jika dia bisa. Meskipun bahan yang diperlukan untuk membuat pelet tuan itu berharga dan langka, mereka tidak jarang menjadi harta yang sangat berharga. Sementara bahan-bahan ini adalah harta berharga yang sulit dibeli dengan uang untuk rakyat jelata, untuk kekuatan yang berada pada tingkat keluarga guardian atau istana duke, mereka bisa dikatakan selusin uang receh. Yayasan mereka yang lebih dari 10.000 tahun bukan hanya untuk pertunjukan. Tapi alasan pelet tuan sangat berharga, bahwa bahkan keluarga penjaga dan istana duke akan mengidaminya, adalah karena metode penyempurnaannya terlalu sulit. Menyempurnakan masing-masing dan setiap pelet memakan jumlah usaha dan waktu yang tidak terduga.
Selain itu, periode penyempurnaan dari masing-masing pelet tuan bisa selama 50 tahun. Bukan hanya itu, tetapi selama 50 tahun ini, seseorang harus dengan hati-hati dan hati-hati mengendalikan panas, jumlah bahan yang ditambahkan, dan waktu di mana bahan ditambahkan. Semuanya harus sangat tepat. Selain itu, embun pagi dan embun malam harus digunakan setiap hari untuk memurnikannya, dan energi mendalam yang paling cocok harus digunakan untuk membimbing kekuatan obatnya. Dan dalam periode 50 tahun ini, satu kesalahan langka akan menyebabkan semua upaya sebelumnya sia-sia. Dalam Duke Bauking Palace, dan bahkan seluruh dunia iblis-iblis, hanya ada 2 orang saat ini yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pelet tuan. Kedua orang ini harus menghabiskan seluruh energinya untuk memperbaiki hanya satu. Meskipun mereka bekerja keras dengan perawatan paling teliti selama 50 tahun, tingkat keberhasilan menyuling pelet tuan hanya mencapai 50%. Jadi dalam 100 tahun, Istana Duke Bauking paling banyak bisa menghasilkan 2 pelet tuan. Sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap tuan pelet tunggal disempurnakan menggunakan nyawa anggota-anggota Istana Duke Bauking. Tetapi bagi Sky Poison Pearl, proses penyempurnaan yang sangat sulit ini adalah Yun Ce dengan cerdik melemparkan pelet tuan ke satu sisi, dia bahkan tidak bisa repot-repot meletakkannya di Sky Poison Pearl. Setelah itu, dia berjalan keluar dari halamannya dan langsung menuju paviliun obat keluarga Yun. Keluarga Yun telah bertahan selama 10.000 tahun, jadi akumulasi mereka dari berbagai obat roh secara alami kaya tanpa bisa dibandingkan. Paviliun kedokteran ini tidak dianggap besar di antara 12 keluarga penjaga, tapi itu masih setinggi 3 lantai. Setiap cerita jauh lebih besar daripada kisah Xiao Clan tempat dia tinggal selama 16 tahun. Paviliun kedokteran keluarga adalah pilar dan fondasi inti dari kekuatan seluruh keluarga, sehingga bisa dikatakan sebagai tempat paling penting bagi keluarga. Ini berarti bahwa itu akan selalu dilindungi oleh individu yang kuat atau hambatan yang kuat. Tentu saja, menjaga paviliun obat keluarga Yun adalah seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya benar-benar memutih. Namanya adalah Yun Yaozi, dan usianya hampir 2000 tahun, dia juga salah satu anggota keluarga Yun yang memegang status tertinggi dalam keluarga, dan tugas hidupnya adalah untuk menjaga paviliun obat keluarga Yun. Ketika dia melihat Yun Ce mendekat, dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya dan bertanya dengan suara riang, "Patriark muda, apakah Anda ingin memasuki paviliun obat?" Menghadapi senior-senior keluarga Yun ini, Yun Ce dengan penuh hormat membujuk untuk senioritasnya dan menjawab, "Ya. Aku minta maaf merepotkanmu, senior. Tapi bisakah junior ini dengan bebas menggunakan ramuan obat di dalam paviliun obat?" Yun Yaozi tersenyum lembut, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman dan penghargaan saat dia melihat Yun Ce. "Anda adalah patriark muda keluarga Yun kami, dan apapun di dalam keluarga Yun gratis untuk Anda gunakan. Biarkan orang tua ini membuka penghalang untuk Anda." Petik 2. Saat suara Yun Yaozi jatuh, penghalang pelindung di depan paviliun obat menghilang. Dia bergerak ke samping dan membungkuk sambil berkata, "Patriark muda, silakan masuk. Jika Anda memiliki instruksi atau permintaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi orang tua ini kapanpun Anda menginginkannya." Petik 2. "Terima kasih untuk masalahmu." Petik 2. Setelah Yun Ce memasuki paviliun obat, penghalang muncul di belakangnya sekali lagi. Bau obat-obatan tercium di udara. Yun Ce mengendus samar, dan dia sudah bisa mengendus puluhan berbagai bahan obat yang sangat berharga. Dia berjalan maju dan melihat ke kiri dan ke kanan, dan sebelum 2 jam naik, Yun Ce sudah melintasi seluruh lantai pertama paviliun obat. Hanya dengan itu, dia sudah menghafal semua bahan obat yang disimpan di sini selain lokasi, jumlah, dan bahkan usia mereka. Setelah itu, dia pergi ke lantai 2. Dan lantai ketiga, dia akhirnya berhenti di tengah lantai ketiga. Lantai 3 paviliun obat menyimpan obat roh kelas tinggi dan batu giok yang mendalam yang dimiliki keluarga Yun. Dan hanya berdasarkan pada energi roh yang sangat tebal yang memenuhi tempat ini, jika seorang realem mendalam alam atau praktisi mendalam-mendalam baru saja berkultivasi di sini, mereka akan dengan mudah menembus hambatan mereka dalam waktu singkat. Yun Ce duduk dengan kaki bersilang di tengah lantai 3 paviliun obat. Setelah itu, dia meletakkan semua obat roh dan batu giok roh yang telah dia kumpulkan bersama, dan cahaya pemurnian hijau dari mutiara racun langit melintas dari atas tangan kirinya. Dengan hanya sedikit usaha, seluruh 30 pelet tuan. Benar, tuan pelet, berada di depan Yun Ce. Dan di sekeliling mereka ada lingkaran produk limbah yang ditinggalkan oleh proses penyempurnaan. Jika ada orang dari Istana Duke Bauking menyaksikan adegan ini, mereka akan sangat terkejut bahwa rahang mereka akan menyentuh lantai. Yun Ce secara acak mengambil satu pelet dan memberinya pandangan sepintas. Semua pelet obat yang disempurnakan oleh Sky Poison Pearl memiliki kualitas terbaik. Hanya kilau dan aura saja beberapa tingkat lebih murni dari pelet yang disempurnakan oleh Istana Duke Bauking. Adapun efektivitas dan kelembutan obatnya, itu jauh, jauh lebih unggul. Tidak hanya itu, jumlah bahan yang dikonsumsi hanya seperempat dari bahan yang digunakan Duke Bauking Palace. Setelah semua, metode penyempurnaan rakyat biasa tidak terhindarkan akan menyebabkan sebagian besar efektivitas obat hilang dalam proses. Tetapi dengan Sky Poison Pearl yang memperbaikinya, tidak ada efektivitas obat yang akan hilang. Yun Ce mengambil pelet tuan ini dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, bagaimana orang lain seharusnya hidup. Jangan maju dulu. Pertama, saya akan dengan santai memperbaiki beberapa ratus pelet. Petik 2. Dengan itu, Yun Ce tinggal di paviliun obat, dan dari sore sampai malam tiba, dia tidak keluar. Ruang di halaman Yun King Hong terdistorsi, dan sosok Little Demon Empress perlahan muncul. Setelah menyaksikan kedatangan Ratu Iblis Kecil yang tak terduga, Yun King Hong dan istrinya bergerak maju dan berkata, "Kami menyapa Ratu Iblis Kecil." Petik 2.
Patriark Yun, Anda masih merawat cedera, tidak perlu formalitas lebih lanjut. The Little Demon Empress dengan santai mengangkat tangan, dan kekuatan yang tak tertahankan segera menghentikan busur Yun King Hong dan Mu Yurou. Permaisuri ini datang hari ini untuk memeriksa cedera Patriark Yun. Dan dari wajah Patriark Yun, saya bisa melihat bahwa Anda telah terus pulih. Petik 2. Yun King Hong menangkupkan tangannya dan berkata, perhatian dan bantuan yang ditunjukkan oleh permaisuri setan kecil, Yun ini dengan tulus berterima kasih untuk itu. Keterampilan medis Chair luar biasa, jadi tidak ada yang serius tentang cedera Yun ini lagi. Dan menurut Cheer, aku akan pulih sepenuhnya darinya dalam waktu 3 bulan. Petik 2. Sepenuhnya pulih. Ekspresi terkejut melintas di wajah Little Demon Empress, tapi dia perlahan mengangguk setelah. Itu sangat fantastis. Jadi sepertinya Patriark Yun seharusnya tidak memiliki masalah menghadiri upacara akbar 5 hari dari sekarang. Petik 2. Yun King Hong berkata tanpa ragu apapun, permaisuri setan kecil, jangan khawatir. Saya dan istri saya pasti tidak akan melewatkan upacara akbar 5 hari dari sekarang. Petik 2. MN. The Little Demon Empress dengan ringan menganggukkan kepalanya, lalu tampak curiga ketika dia bertanya dengan suara yang tidak tertarik, apakah Yun Che di rumah? Yun King Hong menjawab, ketika Elder ke-6 datang belum lama ini, dia berkata bahwa dia melihat Yun Che memasuki paviliun obat. Dia mungkin masih berada di paviliun kedokteran sekarang. Saya akan segera meminta seseorang untuk memanggilnya. Petik 2. Tidak perlu. The Little Demon Empress mengangkat tangannya. Dia pasti telah memasuki paviliun obat untuk mempersiapkan obat roh untuk meningkatkan proses pemulihan Patriark Yun, sehingga permaisuri ini tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Petik 2. Saat suaranya jatuh, ruang di sekitar Little Demon Empress terdistorsi, dan dia benar-benar menghilang dari tempat dia mengambang. Permaisuri setan kecil secara khusus bertanya tentang Yun Che. Sepertinya dia memandang Yun Che dengan sangat penting. Kata Mu Yurou sambil tersenyum. Hehe, itu wajar. Setelah semua, dalam 4 bulan ini, Yun Che menantang bahaya bersama dengan Little Demon Empress. Dan mungkin, Yun Che yang menyelamatkan Little Demon Empress juga. Yun King Hong tersenyum tipis, tapi sedikit keraguan muncul di kedalaman matanya. Karena, ketika Little Demon Empress berbalik untuk yang terakhir kalinya, itu memberinya kesan bahwa dia berusaha menghindari memenuhi tatapannya. Tetapi selama bertahun-tahun dia mengenal Little Demon Empress, dia tidak pernah sekalipun mencoba untuk menghindari tatapan seseorang sebelumnya. Itu harus hanya kesalahpahaman, atau mungkin dia terlalu memikirkannya. Paviliun kedokteran keluarga Yun, Third Story. Yun Che masih duduk di sana dengan menyilangkan kakinya, sejak terakhir kali dia pergi untuk mengambil lebih banyak obat roh dan batu giok yang mendalam, sudah 1 jam. Sampai sekarang, tangannya memegang pelet obat merah kusam. Pelet obat memegang kilau kusam, tetapi melepaskan aura yang sangat unik. Yun Che menatapnya tanpa kata dan hanya duduk di sana dalam pemikiran yang mendalam. Tiba-tiba, suara Jasmine terdengar dalam benaknya, awasi punggungmu. Petik 2. Yun Che terkejut, tapi dia segera membalikkan tubuhnya secepat kilat. Dan tidak 5 langkah darinya, sosok abu-abu kecil dan lembut diam-diam berdiri di sana. Sepasang mata yang menyerupai malam sunyi dan berbintang dengan dingin menatapnya. Sedikit, permaisuri iblis. Mulut Yun Che terbuka, dan itu cukup lama sebelum dia berhasil menutupnya. Kamu, kapan kamu datang? Tidak, mengapa kamu di sini? Yun Che memiliki jalan agung Buddha, sehingga kekuatan persepsi rohaninya tidak normal. Di seluruh realem Demon Iblis, satu-satunya orang yang bisa datang dalam 5 langkah tanpa dia sadari adalah permaisuri setan kecil. Bab 628 Empress Iblis Kecil yang tak berperasaan. Apa yang kamu lakukan? Permaisuri setan kecil mengabaikan pertanyaannya dan dengan dingin bertanya. Dinginnya es dalam suaranya sangat memilukan, namun, dia tidak sengaja melakukannya dan sudah seperti ini selama ini. Yun Che berdiri dan menjawab, aku memperbaiki pelet, kenapa kamu? Pelet penyulingan, tanpa kuali, tungku, atau artefak, bagaimana Anda memperbaiki pelet? The Little Demon Empress bertanya tanpa ekspresi. Meskipun yang lain tidak bisa, itu tidak berarti aku tidak bisa. Selain kejutan yang agak mendadak pada awalnya, ekspresi Yun Che sudah kembali normal. Saat ini, dalam seluruh realem iblis realem, satu-satunya orang yang tidak takut pada permaisuri setan kecil mungkin adalah Yun Che sendirian. Dia mengulurkan tangannya, dan di antara jari-jarinya ada pelet merah pucat yang telah dia lihat selama beberapa waktu. Permaisuri setan kecil, Anda tiba di waktu yang tepat. Pelet ini adalah sesuatu yang saya sempurnakan untuk Anda. Petik 2. Untuk permaisuri ini, The Little Demon Empress sedikit mengerutkan kening. Mengapa permaisuri ini membutuhkan pelet? Petik 2. Pelet ini berisi semua ramuan dan giok dalam yang bisa kutemukan di paviliun obat ini yang bisa meningkatkan umur panjang. Sebelum ekspresi sedih melintas di wajahnya, Yun Che perlahan berkata, saya tidak yakin apakah itu benar-benar dapat meningkatkan umur Anda, tetapi setidaknya. Kekuatan obatnya lembut, dan mengkonsumsinya tidak akan membahayakan Anda. Petik 2. Mata The Little Demon Empress, sedingin es. Dia tidak tergerak, dan ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Dengan ayunan lengan panjangnya, pelet di tangan Yun Che sudah jatuh ke tangannya. Tanpa melihatnya, dia hanya melemparkannya ke ruangnya. Melihat kerja kerasmu, permaisuri ini akan menerimanya kali ini. Namun, Anda tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berarti untuk permaisuri ini lagi. Nasib permaisuri ini adalah sesuatu yang diproklamirkan oleh Dewa Surgawi Gagak Emas. Karena bahkan Dewa Gagak Emas berkata demikian, keberadaan apa di dunia ini yang dapat mengubahnya? Kondisi tubuh ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada permaisuri ini.
Bahkan jika Anda menggunakan semua ramuan spiritual yang keluarga Yun telah kumpulkan selama 10.000 tahun terakhir dan bahkan semua kristal surgawi ungu berurat dalam realem iblis-iblis ini, Anda tidak mungkin dapat memperpanjang umur permaisuri ini hanya dengan satu nafas. Itu hanya akan sia-sia. Yang harus kamu lakukan hanyalah membantu permaisuri ini menjaga rahasia ini dan tidak memberitahu siapapun. Mengenai hal-hal lain yang tidak perlu kamu khawatirkan, kamu tidak perlu usil. Petik 2. Tidak, Yun Ce menatap langsung ke mata iblis permaisuri kecil dan menggelengkan kepalanya dengan tekad yang kuat. Jika Anda hanya permaisuri setan kecil, selama Anda tidak mengganggu kepentingan keluarga Yun saya bahkan tidak akan peduli apakah Anda mati atau hidup. Namun, masalah ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya abaikan. Aku juga tidak akan membiarkan hidupmu berakhir 3 tahun kemudian. Karena, kau masih milikku, Yun Ce, wanita. Petik 2. Penampilan The Little Demon Empress berubah, dan tiba-tiba berubah dingin. Tercela, Yun Ce, apakah Anda tahu bahwa dari apa yang baru saja Anda katakan kepada permaisuri ini dapat membunuh Anda? Petik 2. Tekanan menakutkan The Little Demon Empress sudah cukup untuk membuat monark bergetar tingkat tinggi, tapi Yun Ce tidak takut sedikit pun dan malah mengangkat sudut bibirnya, dengan santai berkata, bahkan jika aku percaya hantu ada di dunia ini, aku akan tidak percaya bahwa kamu akan membunuhku. Anda adalah permaisuri setan kecil. Dan saya, Yun Ce, adalah Anda, pria permaisuri setan kecil. Dan sebenarnya, kaulah yang memaksaku ke dalamnya. Ses. Embusan angin yang tajam menyobek ruang, dan sesosok abu-abu melintas melewati Yun Ce sebelum sepasang tangan mungil meraih lehernya. Genggamannya kencang, dan hampir mencekiknya dan menghancurkan tulang hioidnya. Jika bukan karena perawakan petite iblis-iblis kecil, dia akan sudah diangkat dari tanah olehnya. Apakah Anda benar-benar berpikir permaisuri ini tidak berani membunuh Anda? Wajah The Little Demon Empress berada dalam jarak dekat, matanya tak terbatas seperti langit berbintang. Menutup hatinya seperti penjara es, dia berseru, 3 tahun terakhir hidup permaisuri ini akan digunakan untuk membersihkan alam iblis ilusi dengan darah. Selama permaisuri ini menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa dibunuh. Sedangkan untuk Anda tahu terlalu banyak tentang rahasia permaisuri ini dan tidak diragukan lagi seseorang yang perlu mati. Kamu masih berani bertindak dengan angkuh di depan permaisuri ini. Petik 2. Semburat bau darah melayang ke indera permaisuri iblis kecil, dan dia tiba-tiba melihat bahwa di lengan-lengan kanan Yun Ce, ada luka panjang 5 cm. Menilai dari bau darah di udara, mudah untuk mengatakan bahwa lukanya tidak terlalu lama. Matanya tenggelam, dan dia langsung mengalihkan pandangannya. Yun Ce tidak bisa bernapas, seluruh tubuhnya tampak seolah sedang ditekan oleh gunung, tidak mampu sedikit pun berjuang. Wajahnya segera berubah pucat, namun matanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dengan susah payah, dia berkata dengan suara yang jelas, aku tidak percaya, kau akan membunuhku. Petik 2. Pandangan Little Demon Empress berubah lebih dingin, dan suaranya menjadi lebih dingin. Lalu, apakah kamu ingin mencoba? Tentu, tangan mungil yang mengelilingi lehernya menegang, menyebabkannya sangat kesakitan, tetapi sebaliknya, dia tertawa. Biarkan aku melihat, metode apa yang akan kamu gunakan untuk membunuhku. Saat dia berbicara, Yun Ce, yang telah mengumpulkan semua energi yang dia dapat kumpulkan ke tangan kanannya, merentangkannya ke depan dengan kecepatan kilat dan meraih ke dada kanan Little Demon Empress, yang sedikit menonjol. Dalam sekejap, benjolan batu giok lembut berada di genggaman tangan kanan Yun Ce. Jubah abu-abu Little Empress dan pakaian dalam sangat tipis yang berarti bahwa Yun Ce bisa dengan jelas merasakan bentuk dan kelembutan dari dada bersalju. Bang! Bang gemuruh bergema, dan tubuh Yun Ce terbang keluar seperti rudal. Setelah ledakan, ia menabrak dinding medisin pavilion, langsung menghancurkan lubang besar 10 meter di batu giok berusia 10.000 tahun yang mendalam. Giok yang terfragmentasi berantakan saat mereka jatuh. Yun Ce berbaring di tanah untuk sementara waktu sebelum nyaris berhasil berdiri dengan mengandalkan batu giok yang hancur. Saat dia menutupi tenggorokannya dengan tangannya, dia terbatuk dengan senyum senang. Batuk, batuk, untuk apa kau pamer? Kau jelas tidak bisa membunuhku. Petik 2. Dada Little Empress terangkat ketika dia gemetaran dengan haus darah dingin. Dia berbalik, lalu berkata dengan dingin, permaisuri ini tidak akan membunuhmu karena kamu sebelumnya telah menyelamatkan hidup permaisuri ini, dan permaisuri ini tidak mau mengecewakan keluarga Yun. Adapun apa yang terjadi di Golden Crow Lightning Flame Valley, permaisuri ini hanya menggunakan konstitusi Phoenix dan Dragon God Anda untuk mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam. Kamu pikir permaisuri ini punya perasaan padamu? Terlalu absurd. Yun Ce. Permaisuri ini yang tidak membunuhmu hari ini dapat dianggap untuk membayar hidup permaisuri ini bahwa kamu menyelamatkan mereka. Tapi setelah hari ini, jika kamu berani menyinggung permaisuri ini atau bahkan berani menyebutkan setengah dari apa yang terjadi di Golden Crow Lightning Flame Valley, permaisuri ini pasti akan. Kata-kata The Little Demon Empress tiba-tiba terputus. Kemudian, dengan mendengus dingin, ruang di sekelilingnya terdistorsi, dan seluruh orangnya benar-benar menghilang di depan mata Yun Ce. Fiu, Yun Ce perlahan-lahan tergelincir, lalu dengan berat duduk di tanah. Meskipun Little Demon Empress tidak menggunakan pukulan membunuh padanya sebelumnya, itu sama sekali tidak ringan, menyebabkan energi dan darah di tubuhnya menjadi kacau. Jika dia mungkin sedikit berat, darah akan keluar dari 7 lubang wajahnya. Wanita ini sangat galak. Yun Ce memijat tenggorokannya dengan satu tangan dan menekan dadanya dengan yang lain. Dia mengangkat kepalanya ke tempat di mana permaisuri setan kecil telah pergi dan tanpa sadar bertanya, Jasmine, katakan padaku, apakah aku harus mengumpulkan beberapa Heavenly Jade Dew untuk permaisuri setan kecil?
Deus Surgawi Giok, apa itu? Apakah itu sesuatu yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidup? Tidak bisa memperpanjang hidup, tetapi jika seorang wanita memiliki dosis setiap hari, mereka akan menjadi lebih berkembang. Efeknya luar biasa, dan tidak akan ada efek samping. Di mana-mana di Little Demon Empress itu bagus, hanya saja dadanya agak datar. Itu sama rata dengan milikmu. Cih, Yun Ce menghela nafas dengan menyakitkan. Semburan niat membunuh dingin menutupi seluruh tubuh Yun Ce saat Jasmine diam-diam tertawa. Aku awalnya punya sedikit simpati untukmu. Tapi sekarang aku berharap permaisuri setan kecil telah menghancurkan semua tulangmu. Permaisuri setan kecil tidak pergi terlalu jauh dan muncul 300 meter di atas balai obat keluarga Yun. Tangan giok kecil mungilnya terulur, dan pelet merah samar Yun Ce muncul di lekuk telapak tangannya. Dia mengambil pelet itu dan perlahan meletakkannya di dekat bibirnya, lalu, dia tiba-tiba berhenti. Dari pelet di depan matanya, dia mencium sedikit jejak. Energi darah. Bekas luka berdarah di lengan Yun Ce tiba-tiba melintas di depannya. Energi darah ini, berbau energi di lengan bajunya, mereka persis sama. Tertegun, tangan Little Demon Empress terkulai. Mengikuti goyangan sosoknya, dia menghilang di tempat. Yun Ce akhirnya menenangkan energi dan darahnya dan kemudian berdiri. Melihat dinding yang dia hancurkan, wajahnya menjadi suram. Giok besar berusia 10.000 tahun ini adalah semua harta yang tak ternilai. Pada saat ini, aura berat datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat bahwa permaisuri setan kecil telah kembali. Di wajahnya, ada gemetaran yang berbeda. Murka. Kamu menggunakan darahmu sendiri untuk menghaluskan pelet ini. Permaisuri setan kecil mengeluarkan pelet merah yang samar dan bertanya dengan nada suara yang tak tertahankan. Tanpa menunggu jawaban Yun Ce, suara Little Demon Empress memancarkan amarah. Anda pikir darah Dewa Naga Anda maha kuasa. Anda berpikir bahwa Anda memiliki cara untuk mengubah kehidupan yang bahkan Dewa Emas Gagak Emas tidak dapat menyelamatkan. Petik 2. Petik 2. Aku tidak tahu. Itu mungkin hanya memiliki efek kecil. Kamu bersedia untuk terus menggunakan darahmu sendiri untuk menghaluskan pelet untuk permaisuri ini. Mata dingin sang iblis permaisuri terpancar dengan senyum sinis. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu melakukan ini, permaisuri ini akan bersyukur dan tergerak untuk menangis? Huff, ada saat-saat ketika Anda pintar, tetapi kadang-kadang Anda benar-benar bodoh. Kamu pikir ini bisa membantumu memenangkan permaisuri ini? Permaisuri setan kecil mengangkat tangannya dan pelet merah yang samar-samar itu duduk di antara jari-jarinya. Tapi untuk permaisuri ini, jika aku menelan ini tanpa berhati-hati, aku akan terkontaminasi oleh darahmu. Saat suaranya jatuh, kobaran api emas merah menyala di telapak tangannya, langsung membakar pelet Yun Ce telah menggunakan darahnya untuk disaring menjadi abu. Yun Ce. Huff. Dengan lambaian tangannya, permaisuri setan kecil berbalik dan sekali lagi menghilang di depan matanya seperti kabut. Sik, Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu harus seperti itu? Aku mengerti wanita, lebih dari kamu. Di atas aula obat keluarga Yun, permaisuri setan kecil mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan membawa pelet merah samar di antara bibirnya dan dengan ringan ditelan. Aura lembut segera menyebar, mengisi seluruh tubuhnya. Saat terbang di udara, dia menyerahkan ke pusat kota Demon Imperial. Dia adalah sosok yang sendirian di ruang luas di atas. Dalam 100 tahun ini, dia selalu sendirian, jadi mungkin dia sudah lama terbiasa. Tapi hari ini, perasaan campuran kesepian dan kepahitan yang samar-samar belum pernah dia rasakan dicampur dengan kesendiriannya. Bab 629 Kejahatan Tak Terampuni. 7 hari setelah kembalinya permaisuri iblis kecil, upacara pemerintahan, yang telah dipotong pendek 4 bulan yang lalu, dijadwalkan untuk melanjutkan. Demon Imperial Great Hall, yang sebagian besar dihancurkan, juga menerima perbaikan yang cukup selama 7 hari. Dibandingkan dengan murmur tak berujung di aula besar 4 bulan lalu, di tengah-tengah dua kekuatan bersaing untuk kontrol, hari ini, jumlah orang di aula besar jauh lebih besar. Namun, itu masih mematikan, diam ke titik di mana bahkan bernapas tidak bisa didengar. Pengaturan tempat duduk inti juga telah menerima perubahan yang sangat mencolok. Karakter besar, Yun, ditulis di posisi kepala keluarga wali, dan klan Helian yang memegang posisi klan kepala. Dipimpin oleh Helian Kuang, semua anggota klan berlutut di tengah-tengah aula besar. Mereka bahkan tidak punya kursi. Para ahli yang membelot ke Istana Duke Huai, terlepas dari apakah mereka berasal dari keluarga pengawal, Istana Duke, pasukan lain, atau ahli yang tak ada taranya, semua berlutut di sana dengan patuh sambil gemetar ketakutan, membawa kekuatan es Little Empress. Bagaimana persiapan upacara penganugerahan Kingship Xiao Yun telah berlangsung? Melaporkan ke permaisuri setan kecil, semuanya telah dipersiapkan dengan tepat. Upacara penganugerahan Kingship dapat dilanjutkan besok. Hanya, permaisuri setan kecil harus memilih lokasi Istana Raja Xiao. Petik 2. Tentu saja sedekat mungkin dengan keluarga Yun. Petik 2. Ya, subjek rendah hatimu mengerti. Petik 2. Raja Xiao, Xiao Yun, berumur 22 tahun ini dan belum menikah. Setelah menjadi raja, masalah seorang ratu harus segera dipertimbangkan. Tatapan Little Demon Empress berbalik ke arah klan langit di bawah. Putri kesayangan Patriark Bawah Surga, nomor 7 di Bawah Surga, akan berusia 20 tahun ini. Dia cantik, memiliki bakat luar biasa, dan belum menikah. Permaisuri ini telah mendengar bahwa dia dan Raja Xiao memiliki kedekatan satu sama lain, keduanya saling membalas perasaan satu sama lain, dan merupakan pasangan yang cocok di surga. Karena ini, permaisuri ini berniat menikahi Raja 7 di bawah langit dengan Raja Xiao. Apa pendapat Patriarki di bawah langit tentang ini? Petik 2.
Kata-kata permaisuri setan kecil membuat rahang Xiao Yun jatuh, tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Nomor 7 di bawah surga, dengan syok yang sama, mengeluarkan suara, tangannya menutupi bibirnya, wajahnya merah karena kegembiraan dan kebahagiaan. Ambisi terbesar di bawah langit buru-buru meninggalkan kursinya. Permaisuri setan kecil secara pribadi adalah kekayaan terbesar dalam hidup putriku. Ambisi terbesar secara alami sama sekali tidak keberatan. Ambisi terbesar terima kasih kepada permaisuri setan kecil atas rahmatnya atas nama putrinya. Petik 2. Nomor 7 di bawah surga, terima kasih Ratu Setan Kecil atas rahmatnya. Nomor 7 di bawah langit berlutut dan membungkuk, kemerahan di wajahnya, yang tidak menghilang dalam waktu lama, mengungkapkan kegembiraan luar biasa di hatinya. Hei, 7 tua, menjadi lebih pendiam. Dilindungi. Nomor 5 di bawah surga menarik di tepi kemeja nomor 7 di bawah surga, berkata tanpa daya. Cadangan kakakmu. Nomor 7 di bawah surga berkata dengan suara rendah, dengan kejam berkata, aku telah membayar kalian kembali karena telah menindas kakakku Yun di masa lalu, Huff. Bukankah kamu saudara perempuanku? Nomor 5 di bawah langit berbisik dengan hati-hati, hatinya semakin bingung. Siapa yang akan berpikir bahwa orang yang pada awalnya dipermalukan oleh semua orang di Demon Imperial City sebagai langit yang mendalam, akan menjadi dunia benar-benar berubah-ubah. Tetapi berdasarkan kepribadian Pang Xiaoyun, dia tidak akan pergi sejauh untuk menaruh dendam atas bagaimana kita memperlakukannya di masa lalu. Kemungkinan besar dia tidak akan. Setelah semua, mengabaikan masa lalunya identitas, kepribadiannya serta cara dia memperlakukan Old Seven sangat baik. Xiao Yun juga segera meninggalkan kursinya dan dengan bersemangat menjawab, Xiao Yun berterima kasih pada permaisuri setan kecil 10.000 kali karena memberikan pernikahan ini, Xiao Yun tidak akan mengecewakan suster ketujuh dalam hidup ini. Petik 2. Mengatakan itu, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah number 7 under heaven. Tatapan mereka bertemu, dan nomor 7 di bawah surga menjulurkan lidah padanya, membuat wajah lucu. Bahkan di bawah tatapan semua orang, wajahnya yang tersenyum seterang 100 bunga yang mekar. The Little Demon Empress sedikit mengangguk. Situasinya tidak bisa lebih baik. Patriark Yun, nomor 7 di bawah langit adalah mutiara paling berharga dari keluarga di bawah surga, hadiah pertunangan keluarga Yun Anda tidak boleh kecil. Petik 2. Yun King Hong berdiri dan menjawab sambil tersenyum, tentu. Yun ini selalu menyukai putri keluarga Under Heaven. Sekarang tugas telah selesai, ada 2 acara bahagia simultan di keluarga Yun. Ketika kami telah memilih tanggal keberuntungan, Yun ini akan membawa hadiah besar dan secara pribadi mengusulkan atas nama Xiaoer. Petik 2. Pasangan tampang iri mendarat di ambisi terbesar di bawah langit. Meskipun ambisi terbesar di bawah langit duduk tegak dan benar, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Jantungnya bergejolak. Awalnya, ketika dia memikirkan masalah putrinya dan Yun Xiao, otaknya hampir meledak, namun hari ini, putrinya akan menikah dengan Xiao Yun, dan itu adalah keberuntungan untuk semua keluarga Under Heaven. Itu karena Xiao Yun saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dia di masa lalu. Bahkan lebih, keluarga Yun saat ini bahkan lebih tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana mereka di masa lalu. 4 jam berlalu dengan sangat cepat di istana. Sekelompok orang bersekongkol dengan Duke Huai berlutut di sana selama 4 jam, berlutut di sana tanpa satu gerakan. Belum lagi menyela, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, seolah-olah mereka adalah penjahat yang menunggu hukuman mereka. Tidak, mereka benar-benar penjahat. Pada saat ini, tatapan Little Demon Empress berbalik ke arah tengah aula besar. Penampilan awalnya yang lembut menjadi dingin dalam sepersekian detik. Meskipun orang-orang yang berlutut di sana tidak mengangkat kepala mereka, tekanan Little Demon Empress seperti pisau-pisau terdingin yang menekan tenggorokan mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka bergetar. Tekanan ini memaksa mereka untuk lebih menundukkan kepala, bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Permaisuri ini menginginkanmu untuk membunuh 9 klan Duke Huai dalam waktu 10 hari. 7 hari telah berlalu, bagaimana kemajuannya? Nada yang digunakan Little Demon Empress untuk berbicara kepada mereka dibandingkan dengan ketika dia berbicara dengan keluarga Yun dan keluarga Under Heaven benar-benar berbeda, itu tertunduk sampai-sampai mencekik mereka. Permaisuri setan kecil tidak bertanya pada siapapun secara khusus, dan beberapa leluhur yang berlutut di depan berjuang untuk menjadi yang pertama menjawab. Ray, melaporkan ke Little Demon Empress. Dari 4 klan di bawah ayah Duke Huai, 3 klan di bawah ibunya dan 2 klan di bawah istrinya, mereka semua telah dihukum mati, tidak ada satupun yang tersisa. Mereka yang ditempatkan di luar ibu kota semuanya telah dihilangkan, mungkin. Semoga permaisuri setan kecil merasa nyaman. Petik 2. Mayat-mayat, seperti yang diperintahkan Little Demon Empress, semuanya telah dibakar di depan umum di depan gerbang kota. Bahkan tidak 1 inci pun rumput tersisa. Petik 2. Perintah The Little Demon Empress, kita secara alami tidak akan berani untuk lengah. Helian Kuang dengan gugup mengeluarkan seikat strip giok, mengangkat kedua tangan. Di bawahnya Duke Huai Palace adalah ruang rahasia yang belum dihancurkan, strip batu giok ini ditemukan di dalam. Valen Flame Devil Art, milik Duke Huai Palace tertulis di dalamnya. Permaisuri iblis kecil memiliki kekuatan suci, jadi iblis api iblis ini mengandung seni secara alami tidak memiliki kualifikasi di mata Anda. Hanya saja, ia mencatat semacam teknik melarikan diri darah. Kemungkinan besar, Duke Ming menggunakannya untuk melarikan diri hari itu. Petik 2. Alis Little Demon Empress berkedut, dan ketika dia mengulurkan tangan, strip giok di tangan Helian Kuang terbang ke miliknya. Yun Che, yang duduk di samping Yun King Hong, juga melemparkan pandangannya ke arah setumpukan batu giok yang berisi energi tak menyenangkan.
Teknik melarikan diri darah yang digunakan Duke Ming hari itu sangat aneh, dan berdasarkan kemampuan Little Demon Empress, dia tidak bisa mengetahui kemana dia melarikan diri. Namun, jika teknik pelarian darah yang digunakan Duke Ming sudah diketahui, kali berikutnya ia mendarat di tangan permaisuri iblis kecil, ia tidak akan bisa melarikan diri. Permaisuri iblis kecil segera menyebar membuka strip giok, dan tentu saja, teknik pelarian darah yang aneh ditampilkan. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu menutupnya. Permaisuri setan kecil, bayi ini membuat penemuan sambil membersihkan anggota Duke Huai yang masih hidup. Bayi bergegas maju, mengangkat strip giok yang lebih besar di tangannya. Strip giok ini diperoleh dari ruang rahasia di bawah istana Duke Huai. Di atasnya terukir semua. Berbicara sampai titik ini, bayi dengan tegas menelan air liurnya, kemudian melanjutkan, semua nama mereka yang membelot ke istana Duke Huai. Mungkin, semoga permaisuri setan kecil melihatnya. Petik 2. Hati banyak orang hadir, keringat dingin mengguyur dari seluruh tubuh mereka. Tidak perlu melihatnya. The Little Demon Empress, bagaimanapun, bahkan tidak melihat strip giok dan berkata dengan suara rendah, serahkan daftar nama ke Duke Sing Palace. Kemudian, kirim perintah ke bawah, dalam waktu 3 hari, untuk semua orang yang namanya ada dalam daftar untuk menggunakan darah mereka sendiri untuk menulis surat yang mengaku bersalah. Kemudian, letakkan di tembok kota utara untuk dipajang di depan umum selama 3 tahun. Jika demikian, permaisuri ini akan melepaskan mereka sekali ini saja dan tidak mengejar masalah ini. Namun, jika setelah 3 hari, siapapun dalam daftar yang belum memperlihatkan surat darah mereka di tembok kota akan diperlakukan seperti saudara Duke Huai. Untuk dimusnahkan tanpa ampun. Perintah seperti asura lain yang berdarah dikeluarkan dari mulut Little Demon Empress, itu membuat seluruh aula besar tiba-tiba menjadi dingin. Mata Yun Ce tiba-tiba cerah. Itu karena perintah Little Demon Empress sangat brilian. Selain bayi, tidak ada orang lain yang seharusnya melihat nama siapa yang benar-benar ada dalam daftar. Meskipun strip giok itu sangat besar, itu tidak bisa lengkap. Namun, perintah untuk membunuh tanpa belas kasihan akan mengakhiri semua angan-angan bahwa siapapun yang bersekongkol dengan istana Duke Huai memilikinya. Mereka dengan patuh mengaku bersalah, menggunakan darah mereka sendiri untuk mengaku di tembok kota. Dengan begitu, mereka yang membelot ke istana Duke Huai, tetapi masih belum diketahui, semuanya akan terungkap dengan jelas. Namun, orang-orang dari keluarga pelindung dan istana Duke menghela napas lega. Diampuni hanya dengan surat darah hanyalah pergantian peristiwa yang menggembirakan. Tapi ketika mereka menghela nafas panjang, kalimat selanjutnya dari Little Demon Empress membuat hati mereka melompat dengan ganas. Adapun orang-orang dari keluarga Guardian dan istana Duke dalam daftar, lupakan tentang menulis surat darah. The Little Demon Empress tiba-tiba menjadi parah. Orang-orang lain yang mengikuti perintah Duke Huai dapat dilihat hanya dengan membabi buta mengikuti kerumunan. Namun sebagai pilar dan balok dari realem iblis-iblis, bagi Anda untuk memberontak melawan Kaisar Iblis, itu hanya pengkhianatan. Ini hanyalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Jika Anda dimaafkan dengan mudah, bagaimana permaisuri ini layak bagi warga Demon Iblis? Bagaimana dia layak bagi para leluhur yang membawa kedamaian dari dunia iblis-iblis ilusi hari ini? Petik 2. Seolah-olah memiliki air dari api penyucian yang dicurahkan ke atas mereka, 7 leluhur dan dukes menjadi sedingin es dari kepala mereka sampai ke jari-jari kaki mereka. Seorang raja tua berteriak menangis, permaisuri iblis kecil, adipati kecil ini tahu dosa-dosanya, tetapi kejahatan yang terakumulasi dari istana Duke Huai ini, adipati ini tidak sadar. Tidak perlu mengatakan lagi, The Little Demon Empress dengan dingin memotong kata-katanya, berdiri, dan menamparnya di kursi kekaisarannya. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, kursi kekaisaran bergerak ke kanan, dan pintu batu tersembunyi perlahan dibuka. Di balik pintu batu itu ada ruang batu yang luas tapi gelap. Ruang batu ini jarang dibuka, itu hanya sesekali digunakan ketika membahas rahasia besar. Upacara agung akan berakhir, permaisuri ini tidak memiliki yang lain. Permaisuri setan kecil berbalik ke samping dan tanpa ekspresi berkata, semua orang bisa bubar, para tamu dari jauh dapat kembali sore ini. Setelah jeda sesaat, suaranya menjadi sedingin es. Keluarga Guardian yang bersalah dan adipati tinggal di belakang. Ketika pidatonya berakhir, permaisuri setan kecil berbalik dan berjalan ke ruang batu dengan angin dingin. Permaisuri setan kecil mengumumkan akhir dari upacara besar ini secara mendadak seperti yang terakhir kali. Beberapa orang masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi ketika mereka mendengar kalimat terakhir Little Demon Empress, mereka semua segera menutup mulut, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dengan hati-hati, mereka meninggalkan tempat duduk mereka, menggerakkan tubuh mereka, dan berangkat dari aula kerajaan iblis imperial dengan rapi. Kakak, bukankah kamu bersiap untuk pergi? Melihat Yun Ce, yang duduk tegak dan tidak bergerak selama setengah hari, Xiao Yun bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Oh, aku masih memiliki beberapa masalah kecil untuk didiskusikan dengan permaisuri setan kecil secara pribadi, tidak perlu peduli padaku. Yun Ce menopang dagunya dengan tangannya dan mengatakan itu dengan ekspresi misterius. Tapi, memikirkan 3 kata, Little Demon Empress tadi, Xiao Yun, seperti kebanyakan orang, tanpa sadar akan menggigil. The Little Demon Empress jelas tidak ingin orang lain tetap tinggal, ingin secara khusus menangani masalah keluarga Guardian dan istana Duke. Dia takut jika Yun Ce memprovokasi permaisuri setan kecil. Aku sudah bilang tidak peduli padaku. Cepat dan pergi cari saudari ketujuh Anda. Yun Ce melambaikan tangannya. Ketika dia pergi, dia setidaknya melihat ke arahmu sekitar 7 atau 8 kali. Jika Anda tidak mengejarnya, dia mungkin menjadi marah dan tidak menikahi Anda. Petik 2. Ho, Yun King Hong tertawa samar.
Xiaur, ayo pergi. Kakakmu pasti punya alasan untuk tetap tinggal, tidak perlu khawatir. Jaga dirimu dulu. Banyak orang menunggu dengan tepat untuk berbicara dengan raja baru ini. Petik 2. Ah, Xiao Yun berbalik, dan tentu saja, dia melihat bahwa, di pintu masuk aula besar, banyak orang yang sengaja bergerak perlahan, terus-menerus melihat ke arahnya. Pergi. Yun Qinghong menarik Xiao Yun, lalu tersenyum tipis ke arah Yun Ce, tidak bertanya apa-apa saat dia perlahan pergi. Sangat cepat, kerumunan bubar. Hanya keluarga Guardian dan Duke yang berlutut di tanah yang tersisa. Tanpa perintah Little Demon Empress, tidak ada yang berani bangkit. Semua dahi mereka dipenuhi dengan keringat dingin, dan mereka terus-menerus menggunakan tangan mereka yang menggigil untuk menghapusnya, tetapi sama seperti mereka telah menghapusnya, lebih cepat mengalir keluar untuk menggantikannya. Yun Ce menyapu pandangannya ke mereka, tidak sedikit pun belas kasihan di matanya. Dia kemudian bangkit dan berjalan menuju ruang batu yang dimasuki permaisuri setan kecil, tidak lambat maupun dengan tergesa-gesa. Babak 630 hukuman. Patriark Underheaven, selamat. Putri Anda dan Raja Xiao adalah pasangan yang cocok di surga. Bahkan permaisuri setan kecil menyamai pernikahan mereka sendiri. Acara yang menggembirakan. Petik 2. Yang rendah hati ini akan menunggu kabar baik. Ketika saatnya tiba, saya harus menghadiri pesta pernikahan tidak peduli apa. Petik 2. Istri dari Adipati rendah hati ini pandai membuat pakaian pernikahan, jadi tinggalkan Adipati yang rendah hati ini untuk mengurus pakaian pernikahan. Aku akan memastikan untuk memuaskan Patriark Underheaven dan putrimu. Begitu ambisi terbesar di bawah langit meninggalkan balai kekaisaran iblis, ia dikawal oleh kerumunan besar di depan dan di belakang mengucapkan selamat dan berusaha menjilat dengannya. Ekspresi mereka bahkan menunjukkan rasa hormat dan rasa iri yang jelas, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun ambisi terbesar di bawah langit telah menjadi patriara bawah langit selama bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa langkah-langkahnya melayang bahkan ketika dia berjalan. Bertahun-tahun, karena nomor 7 di bawah langit dan Xiao Yun, klan langit di bawah mereka harus menanggung banyak sarkasme dan pengkhianatan dari orang luar. Setiap kali ada yang menyebutkan tentang pasangan, ambisi terbesar di bawah langit akan marah. Tapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Karena nomor 7 di bawah langit dan Xiao Yun sekarang iri dan dipoles dengan apel oleh orang-orang yang menyindir dan menghina mereka sebelumnya, dan bahkan posisi resesif baru-baru ini di 12 keluarga meningkat dengan cepat. Pada awalnya, semua orang mengira Xiao Yun hanyalah anak haram. Jika klan bawah langit menikahi satu-satunya putri mereka kepadanya, maka itu akan menjadi lelucon besar. Dan keluarga di bawah langit juga akan melihatnya sebagai penghinaan sendiri. Tapi sekarang, belum lagi sebagai istri pertama, bahkan jika Xiao Yun secara terbuka mengambil selir, bangsawan dan bangsawan ini pasti akan membawa anak perempuan mereka sendiri secara pribadi ke pintu mereka dan bersaing untuk itu. Saudara Yun, selamat, Su Xiangnan tersenyum dan berkata kepada Yun Qinghong. Yun Qinghong membalas budi dan berkata, terima kasih, Kakak Su. Besok adalah upacara penganugerahan kingship keluarga Xiaoer kami, saya berharap Kakak Su akan melakukan kehormatan bagi saya dan datang. Petik 2. Hahaha, Su Xiangnan tertawa keras. Tentu saja, omong-omong, awalnya saya khawatir bahwa saudara Yun mungkin absen dari upacara besar ini karena cedera serius yang Anda derita 7 hari lalu, bahkan kehilangan sejumlah besar esensi darah. Yang mengejutkan saya, saudara Yun tidak hanya tepat waktu, kulit Anda sangat sehat, itu juga sulit dipercaya. Petik 2. Yun Qinghong dan Mu Yurou tertawa pada saat yang sama. Yun Qinghong tersenyum dan berkata, Cir tahu beberapa keterampilan medis, dan setelah hari-hari penyembuhan ini, saya tidak lagi dalam bahaya. Setelah beberapa waktu lagi, saya akan sembuh. Kakak Su tidak perlu khawatir. Petik 2. Sembuh. Su Xiangnan terkejut, itu adalah kerusakan pada esensi darah Anda. Keterampilan medis yang luar biasa seperti itu ada di dunia ini. Dia kemudian tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi mengejutkan, beberapa waktu yang lalu, ada desas-desus yang mengatakan bahwa luka-luka saudara Yun dan istrimu semuanya disembuhkan dengan baik keponakan Yun, dan dia hanya menggunakan waktu 2 bulan. Apakah itu benar? Hahaha, Yun Qinghong tertawa panjang, di antara alisnya bangga bahwa dia tidak mau bersembunyi, dibandingkan dengan studinya dalam energi yang mendalam, Yun Ce mungkin lebih baik dalam seni kedokteran. Petik 2. Mulut patriark keluarga Su terbuka lebar. Dia berdiri di sana dan terpana untuk waktu yang lama. 4 bulan yang lalu, Yun Ce mengalahkan 6 praktisi besar yang kuat dari pihak lain dan mengejutkan seluruh dunia iblis ilusi. 7 hari yang lalu ketika Yun Ce menghadapi Duke Huai, yang menggunakan kekuatan penuhnya, Yun Ce melukainya dengan serangan pedang. Saat ini, banyak orang sudah menduga bahwa setelah Yun Ce menerima berkah dari jiwa emas gagak Dewa Emas, studinya dalam energi yang mendalam mungkin sudah melebihi Yun Qinghong. Dan apa yang dikatakan Yun Qinghong sekarang? Ranah Yun Ce dalam bidang kedokteran, benar-benar melampaui levelnya dalam hal yang mendalam. Dalam waktu 2 bulan, ia menyembuhkan Yun Qinghong dan Mu Yurou dari cedera parah dan hipoksoksin sementara dokter top di seluruh alam iblis ilusi tidak dapat berbuat apa-apa. Esensi darah Yun Qinghong rusak parah, dan dalam 7 hari yang singkat, wajahnya sudah bersinar, dan dia bahkan bisa menyembuhkan. Tingkat keterampilan medis ini benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya, sungguh mengejutkan mendengarnya. Selain itu, ini dikatakan oleh Yun Qinghong sendiri, bagaimana mungkin itu palsu? Upacara pemerintahan baru saja berakhir, dan banyak orang berkumpul di luar balai kekaisaran iblis. Ada kerumunan besar orang di sekitar keluarga Yun karena mereka ingin mengambil kesempatan dan memanfaatkannya. Percakapan antara Yun Qinghong dan Su Xiangnan tidak berbisik, bagaimana para praktisi kuat dengan telinga luar biasa ini tidak mendengarnya dengan jelas.
Tiba-tiba, hanya dalam setengah hari, luka Ying Qinghong dan Mu Yurou disembuhkan oleh Yun Ce. Yun Ce menyembuhkan Yun Qinghong yang menderita kehilangan esensi darah dalam jumlah besar. Berita tentang Yun Ce yang memiliki keterampilan medis yang transenden seperti angin yang kencang yang menyapu seluruh Demon Imperial City. Tanpa mengetahui bahwa ia dimuliakan secara tidak bertanggung jawab oleh ayahnya, Yun Ce langsung menuju ke ruang batu tempat permaisuri iblis kecil berada setelah semua orang pergi. Meskipun pintu batu dibuka, ada lapisan penghalang buram yang baru saja ditanam permaisuri setan kecil. Aura penghalang tidak hanya membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas di dalam ruang batu, itu juga benar-benar mengisolasi semua suara. Di belakang penghalang, ada hawa dingin yang jelas dari atmosfer pembunuhan yang bahkan akan membuat raja gemetar ketakutan. Yun Ce tidak bisa sepenuhnya mengabaikan atmosfer pembunuhan ini, jadi dia melangkah melewati penghalang dan memasuki ruang batu. Kamar rahasia ini bisa dianggap luas. Ada siluet emas murni dari gagak emas yang tertanam di atasnya, sebuah singgasana di tengah, dan 12 meja batu dan kursi batu yang terbagi menjadi dua sisi, itu persis jumlah 12 keluarga. Permaisuri setan kecil berdiri di depan singgasananya dengan membelakangi Yun Ce, dan dinginnya suaranya membuat amarahnya tersembunyi di dalam. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa masuk ke sini? Yun Ce mengeluarkan botol giok putih kecil, dan berkata perlahan, saya tidak berpikir bahwa obat yang saya sempurnakan untuk Anda terakhir kali akan sangat membuat Anda marah. Hari-hari ini, hatiku juga sangat tidak tenang. Dengan kekuatan api gagak emas, sudah mudah bagi Anda untuk memicu kemarahan Anda. Jika Anda kehilangan kesabaran terlalu banyak, itu akan merusak darah dan energi Anda, jadi baru-baru ini, saya merumuskan beberapa obat untuk menghilangkan stres mental Anda dan menenangkan energi Anda. Apakah itu semua? Permaisuri setan kecil memutar kepalanya sedikit dan berkata dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Obat ini disebut Heavenly Jade Dew. Tidak hanya itu dapat menghilangkan tekanan mental Anda dan menenangkan energi Anda, itu juga memiliki manfaat untuk tubuh wanita. Little Demon Empress hanya perlu minum setetes sehari, dan dalam waktu kurang dari 1 bulan, Anda pasti akan. Ada suara tajam dan berangin. Little Demon Empress melambaikan lengan abu-abunya sebelum Yun Ce selesai berbicara, mengisap botol giok dari tangannya ke telapak tangannya dan melemparkannya ke ruang portabelnya. Permaisuri ini telah menerima Heavenly Jade Dew ini, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Hina, tak tahu malu, sesat, kotor, binatang buas, setan, Jasmine seolah-olah melantunkan kutukan dalam pikiran Yun Ce. Sebagai hasil dari waktu dia dan Yun Ce bersama-sama semakin lama, kosakata dalam mengutuk telah meningkat oleh banyak bidang besar. Ingat, kamu harus minum setetes sehari. Jangan berhenti, dan yang terbaik adalah mengambilnya sebelum tidur. Yun Ce menekankan ketika dia mengingatkannya, tetapi dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, bagaimana Anda bersiap menghadapi orang-orang yang berlutut di luar? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Sulit bagiku untuk tidak khawatir tentang itu. Kata Yun Ce dengan ekspresi tak berdaya. Bukan saja dia tidak pergi, dia melangkah maju, menghadapi atmosfer pembunuh Little Demon Empress, berjalan ke sisinya, dan kemudian duduk di kursi batu yang paling dekat dengan singgasana. Pada saat yang sama, ia berbicara di dunianya sendiri, keluarga Guardian dan banyak istana duke berbeda dari pasukan lain. Mereka adalah tulang punggung dan fondasi realem iblis-iblis, terutama keluarga Guardian. Menghapus salah satu dari mereka akan menjadi kerugian yang luar biasa bagi realus iblis-iblis, dan akan sangat sulit untuk membawa keluarga Guardian ke tingkat yang sama. Tapi kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan pengkhianatan yang serius, itu pasti tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Skala di mana mereka terlibat terlalu besar, dengan lebih dari setengah keluarga Guardian dan hampir ketujuh dari klan kerajaan. Bagaimana mereka dihukum akan sangat mempengaruhi nasib dan kedamaian ilusori Demon Realm selama bertahun-tahun di masa depan. Yun Ce mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada yang sangat serius, dan tanggung jawab yang begitu besar telah jatuh ke tanganku, Yun Ce, wanita. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? The Little Demon Empress menoleh dengan tiba-tiba, dan hawa dingin muncul, kamu. Oh, saya tahu. Yun Ce segera mengangkat tangannya, kamu pasti ingin membunuhku lagi. Tidak apa-apa, saya hampir terbiasa. Jika Anda suka, bunuh semua yang Anda inginkan, tetapi setelah Anda selesai membunuh, biarkan kami terus berbicara tentang cara berurusan dengan sekelompok orang itu. Petik 2. Kamu, tidak ada jejak ketakutan dalam ekspresi Yun Ce, jelas bahwa dia sangat yakin dia tidak akan membunuhnya. Pada saat ini, permaisuri setan kecil, yang bisa mengejutkan dan menakut-nakuti semua pahlawan di bawah langit hingga tidak berani bernapas hanya dengan tatapan dan napas sesaat, benar-benar merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Bahkan atmosfer pembunuh dan kedinginan yang dia paksa keluar tampak sedikit berfluktuasi. Keheningan tiba-tiba muncul di antara mereka berdua untuk beberapa napas waktu. Permaisuri setan kecil merasa, menggertakkan giginya karena marah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia memalingkan muka dan berkata dengan dingin, permaisuri ini sudah berpikir jernih tentang bagaimana cara menghukum mereka. Saya tidak perlu Anda memberitahu saya apa yang harus dilakukan di sini. Pergi segera. Oh, benarkah? Yun Ce terkejut, ketika dia berkata dengan riang, kamu memang wanita saya, Yun Ce. Masalah sulit semacam ini sama sekali tidak menantang bagi Anda. Petik 2. The Little Demon Empress tidak tahan lagi, jika Anda berani berbicara tentang omong kosong lagi. Oh, bunuh sesukamu. Petik 2.
Tanda pagar $%. Dan, permaisuri setan kecil berbalik perlahan, wajah kecilnya yang 10.000 kali lebih halus daripada boneka porselen ditutupi dengan kesuraman seperti mesin penuai. Kamu benar-benar hanya harus belajar hal-hal dengan cara yang sulit. Petik 2. Melihat langsung ke mata permaisuri setan kecil, Yun Ce tiba-tiba berkata perlahan, jika Anda benar-benar hanya memiliki 3 tahun tersisa. Tidakkah Anda ingin memiliki seseorang yang tidak Anda benci, dan Anda tidak pernah ingin membunuh untuk menemani Anda selama sisa itu? Apakah Anda benar-benar terbiasa sendirian? Mata si setan iblis kecil menjadi fokus, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan melalui matanya yang dalam dan tanpa batas. Dia berkata dengan dingin, Kaisar setan kecil yang kamu tahu adalah saudara permaisuri ini, dan juga suami permaisuri ini. Karena saya adalah permaisuri, jadi bagaimana jika saya sendirian? Permaisuri ini telah seperti ini selama 100 tahun, apalagi hanya 3 tahun. Yun Ce. Jika kamu ingin tinggal, itu juga baik-baik saja. Kemudian perhatikan dengan ama bagaimana permaisuri ini menghukum para pengkhianat ini. Permaisuri iblis kecil telah duduk diam di singgasana di antara pakaian abu-abunya yang bergoyang. Dia menatap ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh, Yun Ce, permaisuri ini bertanya padamu sekarang, jika di antara orang-orang ini, hanya satu yang bisa hidup, siapa yang akan kamu pilih? Dan jika seseorang harus mati, siapa yang akan Anda pilih? Yun Ce tidak berhenti untuk berpikir sama sekali. Dia segera membuka mulutnya, seolah-olah dia sudah mempertimbangkan pertanyaan ini, jika hanya satu yang memenuhi syarat untuk hidup, maka itu haruslah Duke Xuan. 4 bulan yang lalu, Duke Xuan setia pada klan Kaisar Iblis. Pada upacara pemerintahan, dia bahkan memarahi 7 keluarga penjaga dengan keras. Alasan dia menyerah kepada Duke Huai kemudian adalah karena dia pikir kau mati di Golden Crow Lightning Valley, dan harus membuat pilihan untuk melindungi istana Duke-nya dari ketidakberdayaan. Petik 2. Jika salah satu dari mereka harus mati. Jika itu aku akan memilih patriark keluarga Helian, Helian Kuang. Yun Ce menyipitkan matanya sedikit, keluarga Helian adalah salah satu yang pertama yang mengkhianati klan iblis kaisar keluar dari semua keluarga Guardian, dan menyerah ke istana Duke Huai. Sebagai seorang patriark, Helian Kuang, tentu saja, memiliki peran penting. Dan terhadap perencanaan istana Duke Huai, dia tidak hanya condong ke arah mereka secara eksplisit, dia juga menekan pasukan yang setia pada klan Kaisar Iblis beberapa kali, dan bahkan membuat banyak skema. Pada awalnya, untuk mengasingkan keluarga Yun Saya dan keluarga Underheaven, itu adalah seseorang dari keluarga Helian yang dikirim untuk membunuh nomor 7 di bawah surga. Jika bukan karena penampilan kebetulan saya, sangat mungkin bahwa mereka bisa saja berhasil, dan konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Dia pantas mati untuk kejahatan yang dilakukannya dan kejahatan di dalam hatinya. The Little Demon Empress mendengarkan apa yang dikatakan Yun Ce diam-diam. Setelah dia selesai, matanya berkedip, dan suaranya yang dalam terdengar melalui penghalang dan bergema di luar di balai kekaisaran iblis, Duke Xuan, masuk untuk melihat permaisuri ini.